Menjadi bos yang lepas tangan juga memiliki keuntungan tersendiri. Su Tang terluka parah dan hanya bisa berbaring untuk memulihkan diri, tetapi berbagai urusan duniawi di puncak Qianqi sama sekali tidak terpengaruh. Semua orang tahu siapa yang harus melakukan apa. Menara Tianji menanisir sekelompok prajurit pengembara tingkat master untuk melancarkan serangan tentatif terhadap batu lava. Berkat dukungan Lei Nu dan He Yuanzheng, para prajurit pengembara tersebut bertindak sangat berani dan membasmi 3 macan tutul api. Tentu saja, dibandingkan dengan jumlah total macan tutul api, pencapaian ini tidak seberapa. Ji Haohao memusatkan perhatiannya pada dunia luar. Ia mengirim banyak mata-mata ke kota pasir dan kota bawang, sementara Zhou Zhengbei bertanggung jawab menjaga keamanan di dalam kota dan menyelesaikan perselisihan di antara para prajurit pengembara. Perspektif Su Tang berbeda dengan tetua keluarga Huai. Tetua keluarga Huai hanya menekankan bahwa perkelahian dan penyerangan dilarang di dalam kota bulan gelap, mengabaikan urusan di luar kota, dan membiarkan mereka berbuat sesuka hati. Di sisi lain, Su Tang berharap para prajurit pengembara bersatu dan tidak ingin melihat penindasan terjadi, dimanapun. Mungkin, lelaki tua dari keluarga Huai juga ingin mencapai langkah ini, tetapi kekuatan dan reputasinya tidak cukup untuk memengaruhi orang di luar kota. Kata-kata Su Tang jauh lebih efektif. Apakah kau ingin menjadi prajurit penjaga gunung? Karena kau memiliki sesuatu untuk diminta, kau harus menahan diri. Sudah 3 hari Su Tang terluka. Ia memperkirakan dalam 2 hari, ia akan bisa melepas kasa. Meskipun ia masih belum bisa berkelahi dengan orang lain, ia seharusnya tidak kesulitan berjalan normal. Saat itu, sebuah insiden kecil terjadi. Gu Suifeng berkata bahwa ia telah meminta Baolan untuk meminta bantuan Wen Xiang. Su Tang berkata bahwa itu tidak perlu. Ia juga mengakui bahwa ia memiliki beberapa kemampuan pohon takdir kuno dan dapat menyembuhkan dirinya sendiri bahkan tanpa Wen Xiang. Gu Suifeng bertanya mengapa ia tidak menyembuhkan dirinya sendiri. Su Tang menjawab bahwa ia hampir kehabisan kemampuan itu ketika menyelamatkan Lei Nu dan membutuhkan waktu untuk pulih. Gu Suifeng memang orang yang langka dan luar biasa. Ia berbalik dan menceritakan hal ini kepada Lei Nu secara samar. Lei Nu merasa sangat gembira dan masuk ke kamar Su Tang, berlutut di depan tempat tidur, dan sekali lagi dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Su Tang karena telah menyelamatkannya. Su Tang benar-benar bingung. Ia berbalik dan bertanya pada Gu Suifeng, dan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ia bingung harus tertawa atau menangis, dan segera menyuruh Gu Suifeng berhenti bicara omong kosong. Namun, sudah terlambat. Gu Suifeng telah memberitahu He Yuanzheng, Ji Haohao, Ding Yixing, Jin Cui, Zhou Zhengbei, dan yang lainnya satu persatu. Ia fasih dan penuh emosi, berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan belas kasih Su Tang. Lagi pula, Gu Suifeng tidak menganggap serius halangan Su Tang. Ia tidak membocorkan rahasia pohon takdir kuno, melainkan hanya mengatakan bahwa itu adalah semacam bakat Su Tang. Mengapa tidak melakukan hal baik untuk memenangkan hati orang-orang? Su Tang tidak punya pilihan selain membiarkan Gu Suifeng melakukan apapun yang diinginkannya. He Yuanzheng dan yang lainnya selalu bertanya-tanya bagaimana Su Tang menaklukkan Lei Nu, tetapi tidak mudah untuk menanyakan hal seperti itu, jadi mereka hanya bisa menebak-nebak di belakangnya. Baru setelah mendengar cerita Gu Suifeng, mereka tiba-tiba menyadari. Malam sudah larut, Su Tang bersandar di kursi malas, menatap langit berbintang dengan bosan. Mei Fei berjongkok di atas batu di samping mata air, tempat sebuah panci kecil diletakkan dengan api unggun di bawahnya. Air telah mendidih, dan selusin buah aprikot merah bulat bergoyang-goyang di dalam panci. Sebenarnya, Su Tang hanya asal bicara ingin makan makanan kaleng. Mei Fei bertanya dengan penasaran, apa itu makanan kaleng? Setelah Su Tang selesai berbicara, ia langsung meminta Suster Rong untuk mengambil panci kecil, lalu mulai bereksperimen. Namun, hal semacam ini hanya bisa dilakukan secara diam-diam. Jika Gu Suifeng melihat mereka menyia-nyiakan buah spiritual seperti ini, ia pasti akan memarahi mereka. Su Tang tentu saja tidak akan dimarahi, tetapi Mei Fei pasti akan mendapat masalah. Apakah kamu siap? Mei Fei memanggil dengan nada bertanya. Su Tang terlalu malas untuk memperhatikan. Sejak hari itu, sikap Mei Fei perlahan mulai berubah. Dulu, ia selalu patuh kepada semua orang yang ditemuinya, seperti istri kecil yang diganggu setiap hari. Bahkan dalam rapat, ia sama sekali tidak bersemangat. Namun, tempat yang diminta Su Tang untuk duduk adalah salah satu kursi terpenting di puncak Qianqi. Baru 2 hari, tetapi Mei Fei lebih sering tersenyum dan tidak lagi patuh. Misalnya, mengenai insiden makanan kaleng, dia sudah berkali-kali mengingatkannya untuk tidak membuang-buang energi, tetapi Mei Fei tetap tidak percaya. Inikah yang dimaksud dengan manja dan sombong? Su Tang tidak tahu bahwa ketika selir Mei pertama kali diculik ke Istana Baihua, ia juga mengalami siklus serupa. Ia selalu pemalu dan tidak pernah berkelahi dengan siapapun. Dalam bahasa sehari-hari, ia berpura-pura jujur,
karena ia tahu selama ia jujur dan tidak kompeten, orang lain tidak akan mau berurusan dengannya. Semakin diistimewakan seseorang di Istana Baihua, semakin sengit pula pertempurannya. Tidak perlu menindas orang jujur. Seperti dirinya. Setelah dia mengenal Istana Baihua dan mengenali beberapa orang baik dan jahat menurut penilaiannya, beberapa hal yang tersembunyi dalam sifatnya perlahan-lahan terungkap. Namun, ia juga dicap dengan tanda yang tak terhapuskan dan mengembangkan mentalitas budak yang tak tergoyahkan. Di Istana Baihua, ia hanya hidup untuk Xuan Yuan Shengxi, dan di sini, ia juga sepenuh hati untuk Su Tang. Hampir selesai. Kalau dimasak lebih lama lagi, nanti busuk, teriak Mei Fei, lalu mengambil panci kecil dan berjalan mendekat. Ia meletakkannya di atas meja batu dan memandangi aprikot merah yang kulitnya sudah retak-retak. Ini makanan kaleng. Aku ingat dulu kita pakai panci presto untuk membuat makanan kaleng, kata Su Tang santai. Apa itu panci presto? Tanya Mei Fei. Su Tang ingin menggaruk kepalanya, tetapi mendapati dirinya sekarang seperti cakar beruang, jadi dia harus menyerah. Masalah panci presto itu tidak boleh dijelaskan, kalau tidak, ini akan menjadi ritme pelatihan ilmuwan. Sudah malam dan kamu sudah minum obat. Sebaiknya kamu tidur lebih awal, kata Su Tang. Aku tidak mengantuk, kata Mei Fei. Su Tang menyeringai. Pikiran dan gagasan Mei Fei lebih mudah ditebak daripada si Xiaoru. Ia pun minggir dan berkata, lupakan saja. Kalau kau tak keberatan dengan angin malam yang dingin, istirahatlah di sini saja. Mei Fei tersenyum, menggigit bibirnya, mengangkat spray dan merangkak masuk, lalu bertanya, bagaimana dengan makanan kalengnya? Kapan kita memakannya? Rasanya lebih enak kalau dingin, kata Su Tang. Oh, jawab Mei Fei, lalu memutar tubuhnya beberapa kali agar lebih dekat. Sesaat kemudian, matanya perlahan tertutup. Dia telah melayani Su Tang secara pribadi selama beberapa hari, dan hanya melakukan pekerjaannya sendiri sampai Su Tang tertidur. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berlatih pernapasan. Bohong jika mengatakan dia tidak lelah. Begitu dia rileks, dia secara alami tertidur. Su Tang ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika melihat Mei Fei tertidur, ia mengulurkan kaki beruangnya dan mengetuk kepala Mei Fei 2 kali bangun dan gendong aku kembali ke kamar. Mei Fei sepertinya tidak ingin pergi. Ada banyak orang yang bisa bebas keluar masuk di halaman belakang. Terlalu tidak senonoh melihatnya dan Mei Fei tidur bersama. Jika ada yang bocor, itu akan semakin memalukan. Jadi ia kembali ke kamar tidur. Mei Fei membuka matanya dengan mengantuk, cepat-cepat membalikkan badan dan duduk, sambil memeluk Su Tang secara horizontal di dadanya. Mei Fei baru saja meninggalkan halaman belakang sambil menggendong Su Tang ketika sebuah lubang kecil muncul pada telur belalang perak di dalam toples tembaga di atas meja batu. Si kecil yang tertidur di atas meja batu itu sepertinya merasakan sesuatu, mendongak dan melihat sekeliling, sambil bergumam, sayang sekali. Ibu kabur lagi. Setelah itu, ia membalikkan badan dan tertidur lagi. Pagi-pagi sekali, Bao Bei bergegas ke kamar Su Tang dan melihat Mei Fei terbaring di luar tempat tidur. Ia tertegun sejenak, ingin mengatakan sesuatu, tetapi terpaksa menelannya kembali. Mei Fei yang waspada segera membuka matanya dan melihat ke arah pintu. Bao Bei mengedipkan mata pada Mei Fei, yang berdiri, mengenakan jubahnya, dan segera berjalan ke ruang luar. Ia membisikkan sesuatu kepada Bao Bei lalu berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Su Tang juga terbangun dan bertanya dengan keras. Tuan, sesuatu yang besar telah terjadi. Telur belalang perak telah menetas. Mei Fei dan Bao Bei muncul di pintu, wajah mereka tampak sangat sedih. Telur belalang perak sudah menetas. Ini kabar baik, kenapa kau begitu cemas? Tanya Su Tangqi. Aku tidak tahu orang menyebalkan mana yang menyelinap di tengah malam dan membasmi semua larva itu, kata Mei Fei. Mustahil. Su Tang tercengang. Pertahanan puncak Qianqi begitu kuat sehingga dari arah manapun seseorang mendekati puncak Qianqi, vegetasinya akan terganggu. Mengganggu vegetasi sama saja dengan mengganggu dirinya dan Xiao Bitan. Tuan, itu benar, kata Bao Bei. Bawa aku ke sana, teriak Su Tang. Ketika Mei Fei dan Bao Bei membawa Su Tang ke halaman belakang, Gu Suifeng dan Lei Nu sudah tiba. Mereka berkumpul di sekitar meja batu, memandangi guci tembaga di atas meja dengan wajah yang sangat muram. Little Bit berdiri di atas guci tembaga, memandangi ke sana kemari. Bahkan ia tak berani bicara sembarangan karena ia bisa merasakan suasana yang begitu mencekam. Melihat ekspresi Gu Suifeng dan Lei Nu, hati Su Tang mencelos. Ketika ia mendekati meja batu, ia melompat dengan tidak sabar, menopang dirinya dengan satu kaki, dan melihat ke dalam guci tembaga. Telur belalang perak menetas, dan larvanya tampak tidak berbeda dengan belalang biasa. Jika dasar toples yang ditutupi rumput hijau adalah padang rumput, maka tanahnya bisa digambarkan penuh dengan bangkai di mana-mana.
Meskipun Su Tang marah, ia berhasil tetap tenang apa yang terjadi. Siapa yang menemukannya pertama kali? Ini aku, kata Bao Bei. Kapan kamu mengetahuinya? Tanya Su Tang. Baru saja, jawab Bao Bei, Zhao Dalu dan aku datang ke sini untuk melihat. Kami menemukan telur belalang perak telah menetas, tetapi semua larvanya telah mati. Aku akan segera pergi menemuimu, dan Zhao Dalu akan pergi menemui Tuan Gu. Siapa pelakunya? Ekspresi Gu Suifeng sedikit berubah, dan ia jelas dipenuhi kebencian. Siapa yang bisa menyelinap ke puncak Qianqi tanpa diketahui? Dan siapa yang tahu kita punya telur belalang perak di sini? Tidak mungkin orang luar, kata Su Tang kata demi kata. Ia sangat percaya pada rimbunnya pepohonan di puncak Qianqi. Kehidupan sederhana seperti itu pasti tidak akan menipu atau berbohong. Mungkinkah, salah satu dari kita? Gu Suifeng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kemungkinannya kecil, pikir Su Tang gugup. Jelas itu tindakan yang merugikan diri sendiri. Siapapun yang tahu seluk-beluk telur lokas perak pasti tidak akan cukup gila untuk melakukan hal seperti itu. Tuan, Anda terlalu mudah mempercayai orang. Gu Suifeng mendesah. Tidak, Su Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya punya tujuan dan maksudnya masing-masing. Aku tidak mengerti apa gunanya membasmi larva belalang perak ini. Lihat, kata Lei Nu tiba-tiba. Su Tang tertegun dan melihat ke arah yang ditunjuk Lei Nu. Sehelai rumput bergerak, dan seekor larva belalang perak yang tampak sangat lemah perlahan merangkak keluar dari bawah bilah rumput. Ia tampak mampu melihat orang-orang di sekitarnya. Setelah melirik ke sekeliling, kedua antenanya bergetar, dan tubuhnya langsung menyusut di bawah daun. Masih ada yang hidup di sini. Seru Gu Suifeng dengan heran sekaligus gembira. Tunggu sebentar. Su Tang menyadari sesuatu yang tidak biasa dan berkata, Mei Fei, ambil larva mati dan letakkan di depanku. Mei Fei mengambil larva belalang perak dengan ujung jarinya, meletakkannya di telapak tangannya, dan menyerahkannya kepada Su Tang. Su Tang melihatnya dengan saksama dan berkata, bawa satu lagi. Mei Fei mengambil larva belalang perak lainnya, dan Su Tang mengangguk pelan. Tuan Gu, Lei Nu, kalian berdua juga harus melihatnya. Bagian bawah antena mereka seharusnya berada di antara alis. Semua larva belalang perak digigit hingga terbuka di bagian alis. Gu Suifeng dan Lei Nu datang, mengamati sejenak, dan masing-masing mengambil beberapa larva belalang perak dari toples tembaga. Benar saja, semua larva itu alisnya tergigit, dan bagian dalamnya berlubang. Selain luka di antara kedua alis, luka di bagian tubuh larva belalang perak lainnya juga berbeda. Ada yang kakinya patah, ada pula yang lambung dan ususnya pecah. Aku mengerti, kata Gu Suifeng tiba-tiba, ku dengar ketika praktisi sekte Gu Ibel memelihara serangga beracun, mereka suka menggabungkan berbagai jenis serangga beracun dan membiarkan mereka saling membasmi. Yang menang biasanya yang paling kuat. Mungkinkah, larva belalang perak juga memiliki sifat ganas yang serupa? Benda sekecil itu, tapi berhasil membasmi semua larva belalang perak. Tanya Bao Bei terkejut. Mungkin bukan yang menggigit semua bagian, tapi jelas pemenangnya, kata Gu Suifeng. Kicau, larva belalang perak yang bersembunyi di bawah rerumputan hijau mengeluarkan suara pelan lalu merangkak keluar lagi. Ketika mereka menyadari orang-orang di sekitar mereka belum pergi, mereka buru-buru mundur. Gu Suifeng mengulurkan tangannya untuk meraih rumput hijau. Melihat tidak ada jalan untuk mundur, larva belalang perak langsung menjadi sangat cemas dan melompat sekuat tenaga. Namun, toples tembaga itu terlalu tinggi untuk mereka, dan lubangnya ada di atas, sehingga mereka menabrak dinding toples dengan keras. Benda kecil itu cukup kuat. Gu Suifeng terkejut. Jangan menakut-nakutinya, kata Su Tang buru-buru, si kecil, masuklah. Jika semua larva belalang perak menetas dan masih hidup, membasmi satu atau dua di antaranya bukanlah masalah besar, tetapi larva belalang perak itulah satu-satunya yang selamat, dan karenanya merupakan harta yang tak ternilai harganya. Si kecil mengangguk patuh, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke dasar toples. Larva belalang perak yang tadinya berlarian dengan gelisah, tiba-tiba terdiam ketika melihat si kecil. Ia terdiam sejenak, lalu perlahan-lahan mendekati si kecil, dan menyentuh tubuh si kecil dengan kedua antenanya, membuat si kecil terkikik. Tawa si kecil terdengar sangat jernih, murni, dan polos. Larva belalang perak tampak benar-benar lega. Ia berbaring di rumput di samping si kecil, mengangkat kepalanya, dan perlahan-lahan mengamati orang-orang di sekitarnya. Si kecil, bagaimana kalau aku memberimu tugas? Kata Su Tang lembut. Misi apa? Tanya si kecil sambil melihat ke atas dari dalam toples tembaga. Kamu harus mengawasinya dengan ketat akhir-akhir ini dan jangan pernah meninggalkannya. Bisakah kamu melakukannya? Kata Su Tang. Tidak, aku tidak mau tinggal di sini. Si kecil menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Kamu bisa melakukannya, tapi kamu harus mengawasinya, kata Su Tang. Tuan,
Anda tidak bisa melakukan itu, kata Gu Suifeng buru-buru. Itu hal kecil. Kalau nona muda itu ceroboh dan membiarkannya lari, kemana kita akan menemukannya? Kalau dia lari, itu masih hal yang baik. Tapi kalau dia jatuh ke tanah dan terinjak-injak sampai mati, bukankah itu berarti usaha kita akan sia-sia? Lagi pula, jika larva belalang perak benar-benar memiliki sifat kanibal, seperti yang dikatakan Tuan Gu, maka mereka seharusnya memakan semua kulit telur dan larva belalang perak yang mati. Lei Nu berkata, kau perhatikan. Larva belalang perak yang mati memiliki kepala yang kosong. Itu masuk akal, kata Guru Gu. Tuan, kita tidak bisa membiarkan larva belalang perak meninggalkan guci tembaga itu. Kalau begitu, Su Tang mengalihkan pandangannya ke Little Bit, berpikir sejenak, lalu berkata, Little Bit, bisakah kau tinggal di sana bersamanya selama beberapa hari? Hanya beberapa hari. Tidak, tidak, si kecil benar-benar cemas dan mulai berteriak di dasar toples. Kicau, kicau, kicau. Larva belalang perak jelas menganggap Little Bit sebagai teman dan langsung bersorak untuk Little Bit dengan panggilannya. Namun, si kecil sudah menganggap larva belalang perak itu mengganggu, kalau tidak, mengapa ibunya mau mengganggunya? Mendengar tangisan larva belalang perak yang tak menyenangkan, ia menjadi kesal dan tiba-tiba menendang larva belalang perak itu, menyebabkannya berguling-guling beberapa kali di udara dan jatuh di rumput. Gu Suifeng dan Lei Nu tersentak kaget. Bagaimana kalau dia ditendang sampai mati? Kamu, raut wajah Su Tang berubah, lalu ia melihat si kecil tampak kesal, cemberut, seolah hendak menangis. Hatinya melunak, dan ia berkata cepat, baiklah, aku tidak akan memaksamu. Su Tang menyayangi larva belalang perak karena mereka dapat tumbuh menjadi induk belalang yang kuat, sehingga meningkatkan kekuatan puncak Qianqi. Namun, ia telah lama menganggap Little Bit sebagai darah dagingnya sendiri, dan keduanya tak pernah bisa dibandingkan. Jika seseorang memaksa Su Tang untuk memilih antara Little Bit dan larva belalang perak, ia akan memilih Little Bit tanpa ragu dan menghancurkan larva belalang perak itu hingga mati. Yang pertama adalah masalah minat, sedangkan yang kedua adalah masalah emosi. Dia adalah putri kecilnya. Pada saat ini, larva belalang perak merangkak keluar dari dedaunan rerumputan dan mendekati si kecil dengan takut-takut. Ia ingin menyeberang, tetapi takut dipukuli. Melihat larva belalang perak itu baik-baik saja, Su Tang menghela napas lega. Ia memang hanya seekor larva, tetapi ia mampu mengekspresikan emosi yang begitu kompleks melalui gerakannya. Ia semakin mempercayai kata-kata Bao Lan. Belalang betina dewasa itu pasti memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Tapi, mungkinkah status tuannya benar-benar memengaruhi induk belalang? Bagaimana jika induk belalang mengamuk dan menimbulkan malapetaka di puncak Qianqi? Rasanya agak terlalu dini untuk memikirkannya sekarang. Menurut catatan Green Sea, induk belalang membutuhkan waktu lama untuk tumbuh dari larva hingga dewasa. Kita bisa mengamati secara perlahan dan, jika menemukan tanda-tanda induk belalang mulai tak terkendali, kita bisa mengambil tindakan dan membasminya sejak dini. Si kecil, bagaimana kalau begini? Kita cari 2 potong glasir warna-warni dan tempelkan di toples tembaga, sisakan celah di tengahnya untukmu. Kamu bisa turun dan bermain-main dengannya setiap hari, kata Su Tang dengan nada bernegosiasi. Apa yang terjadi tadi membuktikan bahwa si kecil mampu menenangkan kepanikan larva belalang perak. Setelah beberapa hari, larva belalang perak akan terbiasa dengan lingkungan sekitarnya, dan luka-lukanya akan pulih. Si kecil tidak perlu dipaksa. Begitukah? Gadis kecil itu memikirkannya dan merasa itu tidak masalah. Ia masih punya banyak waktu untuk bermain di luar setiap hari. Lalu ia mengangguk dan berkata, oke. Anak kecil yang baik, kata Su Tang sambil tersenyum. Larva belalang perak menyadari bahwa suasana hati Little Bit telah melunak, dan akhirnya memberanikan diri untuk merangkak ke arah Little Bit. Little Bit dengan tidak sabar berteriak, jangan kemari, atau kupukul kau, sambil mengacungkan tinju kecilnya. Seperti kata pepatah, rencana setahun dimulai dengan musim semi. Musim ini juga merupakan waktu tersibuk di Wushan, kota pasir. Sebagai keluarga pembudidaya terbesar di kota pasir, keluarga Xie merupakan payung perlindungan yang tak tergantikan bagi banyak orang, terutama bagi karavan dan perusahaan dagang yang lewat. Tanpa perlindungan keluarga Xie, mereka tidak akan dapat berjalan dan berdagang dengan bebas di daerah ini. Oleh karena itu, setiap tahun di akhir musim dingin dan awal musim semi, mereka harus datang ke keluarga Xie untuk memberi penghormatan kepada gunung demi keselamatan sepanjang tahun. Tanda keluarga Xie dibagi menjadi 3 jenis bendera, yang dikeluarkan berdasarkan ukuran kelompok pedagang dan jumlah upeti. Standar tertinggi adalah bendera emas, dan yang terendah adalah bendera besi hitam. Faktanya, banyak keluarga kultivasi melakukan hal ini. Di satu sisi, mereka menunjukkan keadilan dan kejujuran, dan di sisi lain, mereka dapat memperoleh penghasilan yang besar. Antrean panjang membentang dari hotel di kaki Gunung Wushan hingga gerbang gunung di tengah gunung.
Ujung antrean bahkan mengular hingga ke belakang kota. Keluarga Xie hanya membuka gerbang gunung selama 7 hari dalam setahun dan tidak akan menunggu siapapun setelah tanggal tersebut. Karena jika mereka membuka gerbang dan menyambut tamu dari seluruh dunia, situasinya akan menjadi sangat rumit dan berbahaya. Jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi kehilangan muka yang besar dan mungkin tidak akan ada yang datang tahun depan. Jadi keluarga Xie harus bekerja keras sepanjang hari untuk melewati beberapa hari ini. 7 hari terasa begitu singkat, dan mereka tidak tahan lagi. Di sudut jalan, sekitar selusin prajurit keluarga Xie menjaga ketertiban dengan penuh semangat. Semua pengeluaran tahunan mereka harus dihabiskan saat ini. Pasar sedang ramai tahun ini, dan tangan mereka mati rasa karena menerima hadiah, jadi wajar saja mereka tetap bersemangat. Meskipun ada aturan bahwa kafilah yang datang untuk memberi penghormatan kepada gunung boleh mengabaikan keberadaan hantu-hantu kecil ini, dan jika mereka membuat masalah, tidak ada yang akan menderita, tetapi tidak ada yang ingin sial. Beri sedikit uang saja, dan dagingnya sudah terpotong, jadi mengapa Anda harus merasa kasihan pada darahnya? Pada saat itu, seorang lelaki tua berpakaian anggun dan berwatak tenang berjalan di sepanjang jalan, diikuti oleh seorang lelaki bertubuh kekar. Lelaki itu sedang memikul beban di pundaknya. Kedua sisi beban itu ditutupi kain merah, sehingga mustahil untuk melihat isinya. Orang tua itu mendongak ke arah kerumunan di lereng gunung dan sedikit mengernyit. Prajurit utama keluarga Xie, yang diberitahu oleh rekan-rekannya, melihat lelaki tua itu dan bergegas menemuinya. Pria tua itu tampak santai, dengan beberapa helai janggut panjang tergerai di dadanya, memancarkan aura keabadian. Prajurit utama itu tidak berani bersikap kasar dan berseru, "Siapa namamu? Apa yang kau lakukan di sini?" Pria tua itu menoleh, tersenyum, dan berkata, "Nama belakang saya Sue, dan saya datang ke sini hari ini untuk memberi penghormatan." Ia mengeluarkan setumpuk angpau merah dari dadanya, mengambil satu, dan menyerahkannya kepada prajurit terdepan. Ia kemudian membagikan angpau merah itu kepada prajurit lainnya, sambil berkata dengan santai, "Saya baru di sini, jadi ini hanya hadiah kecil. Mohon jangan diremehkan, tuan-tuan." Prajurit terdepan dengan santai memasukkan kantong kain merah ke sakunya dan berkata, "Silakan antri di belakang. Jangan salahkan kami karena bersikap tidak masuk akal. Ini aturan yang ditetapkan oleh leluhur kami. Sekecil apapun hadiahnya, setiap orang yang datang adalah tamu, jadi kami harus." Prajurit terdepan belum selesai berbicara ketika rekannya menarik lengannya dari belakang. Ia berbalik dengan kesal dan melihat rekannya dengan gembira mengangkat selembar uang emas. Matanya membeku saat ia melirik uang itu. Nilai nominal uang itu sebenarnya 100. "Bos!" teriak prajurit itu lagi dengan kegembiraan di wajahnya. Prajurit terdepan akhirnya bereaksi dan berkata kepada lelaki tua itu sambil tersenyum, "Tunggu sebentar." Setelah itu, ia berbalik, mengeluarkan sebuah kantong kain merah dari sakunya, dan mengeluarkan uang kertas emas di dalamnya. Benar saja, uang itu juga bernilai 100. 100 koin emas memang tidak seberapa, tapi setiap belasan saudara yang hadir mendapatkan satu. Hampir 2000 koin emas dibuang begitu saja. Terlebih lagi, mereka adalah prajurit tingkat terendah dalam keluarga Xie. Mereka tidak memiliki prospek untuk berkultivasi dan status mereka hanya sedikit lebih tinggi daripada pelayan. Setelah sibuk beberapa hari terakhir, mereka hanya bisa mendapatkan paling banyak 30 atau 40 koin emas. Sekarang semua orang telah menghasilkan banyak uang. "Anak muda, mari kita bicarakan ini." Pria tua itu mengeluarkan sebuah kantong kain merah dan menyerahkannya kepadanya. "Bisakah kau mencari seseorang untuk memberitahu pelayan itu? Lagi pula, aku dari keluarga Sue di Sanjing. Jika aku pergi bersama para pedagang kaki lima ini, aku tidak akan bisa menjelaskannya saat aku kembali." Sanjing Sue, prajurit terdepan bergidik. Pada saat itu, seorang prajurit tak kuasa menahan diri untuk berteriak, "Tunggu sebentar, kami akan segera memberi tahu Anda." Kemudian ia menatap prajurit terdepan dengan tatapan mengeluh, seolah berkata, "Bagaimana mungkin tamu terhormat seperti itu diabaikan? Apa lagi yang ingin kau laporkan?" Teriak prajurit terdepan itu tiba-tiba, lalu membungkuk kepada lelaki tua itu dan berkata, "Silakan, Tuan, kami akan menunjukkan jalannya." Para prajurit keluarga Xie tidak peduli dengan ketertiban, dan mengawal lelaki tua itu menuju gerbang gunung, terus-menerus berteriak kepada karavan yang menunggu untuk memberi jalan. Di satu sisi, mereka bersedia berkontribusi karena telah menerima penghasilan yang cukup besar, dan di sisi lain, mereka juga mengerti bahwa keluarga Sue di Sanjing pastilah keluarga besar yang membuat kapten ketakutan seperti ini. Kafilah-kafilah yang diganggu tentu saja sangat tidak puas, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengeluh dan hanya menonton dalam diam. Saat mendekati gerbang gunung, pria kekar yang membawa beban itu tersandung, dan kain merah yang menutupi beban itu jatuh ke tanah, memperlihatkan sebuah kotak kristal. Bagian bawah kotak kristal itu ditutupi rumput hijau zamrud, dan di atasnya terdapat manik-manik putih keperakan.
Kafilah itu melihat lebih dari selusin prajurit keluarga Xie mengawal mereka secara pribadi, dan tahu bahwa itu pasti hadiah yang sangat berharga. Mereka telah berbisik satu sama lain untuk waktu yang lama, dan ketika mereka melihat kain merah jatuh, semua pasang mata berusaha melihat ke arah mereka. Pria tua itu tampak agak panik. Ia buru-buru mengambil kain merah di tanah, menutupinya lagi, dan mengumpat pria besar itu beberapa patah kata. Keluarga Xie bereaksi cepat. Ketika mereka mendengar bahwa seseorang dari keluarga Sui di Beijing telah mengirimkan hadiah berharga, mereka segera mengirim seorang pengurus untuk menghubungi mereka. Setelah mempersilakan lelaki tua itu ke ruang tamu, pengurus keluarga Xie membungkuk sopan dan berkata, "Nama saya Xie Longting, dan saya kepala pengurus gerbang gunung depan. Panggil saja saya Xie kecil. Tuan Xie, mohon jangan terlalu sopan. Kita akan menghadapi banyak hal di masa depan." Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Nama keluarga saya Sue, dan nama saya Sue Yingjun. Saya pelayan tuan muda ketiga. Saya di sini untuk mengunjungi gunung. Saya punya urusan penting dan saya sungguh berharap dapat meminta bantuan keluarga Xie. Reputasi keluarga Sue di Sangjing sudah lama dikenal baik oleh keluarga Xieku." Xie Longting berkata cepat, "Katakan saja kalau ada yang ingin kau katakan." Setelah itu, mata Xie Longting tertuju pada beban itu. Ia sangat penasaran dengan hadiah apa yang akan diberikan keluarga Sue. Pria tua bernama Sue Yingjun tersenyum dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dan sebuah kotak kristal dari tongkat bahunya, lalu meletakkannya di atas meja. Ia kemudian menyerahkan kotak kecil itu terlebih dahulu dan berkata, "Ini pil penolong yang disiapkan sendiri oleh persembahan tuan muda ketiga." Xie Longting mengambil kotak itu, raut wajahnya berubah, dan ia meminta maaf. Ia meninggalkan tempat duduknya dan berjalan ke aula belakang, di mana ia bertanya kepada seorang prajurit, "Apakah apoteker Hao masih di sini?" "Ya," jawab prajurit itu. "Ini pil penolong. Minta apoteker Hao untuk memeriksanya." Xie Longting berbisik, "Kalau begitu, kembalilah dan beritahu aku." Gadis kecil itu sangat rajin. Selama dia bisa melakukannya sendiri, dia tidak akan pernah meminta bantuan orang lain. Satu-satunya pengecualian adalah ketika dia sesekali bersikap genit terhadap Sutang. Misalnya, sekarang ia mulai menyiapkan makan siangnya sendiri, membawa buah-buahan dari hutan ke meja batu. Namun, larva belalang perak juga ada di atas meja batu. Ketika si kecil meletakkan buah-buahan di atas meja dan berbalik untuk terbang kembali ke hutan, ia akan segera menghampiri, menggigit buah-buahan dengan ganas, lalu menyelinap ke tepi meja, berpura-pura berjemur di bawah sinar matahari, dan si kecil bahkan tidak menyadarinya. Faktanya, si kecil tidak nafsu makan. Satu buah saja sudah cukup untuknya, dan sisanya dipetik untuk ibunya. Setelah memetik 7 atau 8 buah, si kecil merasa sudah cukup, lalu ia terbang ke bawah meja batu, mengambil kendi anggur, dan dengan susah payah menuangkan segelas kecil anggur untuk dirinya sendiri, lalu terbang lagi sambil memegang gelas anggur. Ia meletakkan gelas anggurnya dan berjalan ke kursi malas kecilnya. Ia meraih spray dan mengguncangnya dengan serius. Setelah merasa bersih, ia merapikan spray lagi. Setelah bekerja sebentar, si kecil merasa sedikit lelah. Ia menghela napas panjang, naik ke kursi malas, berbaring telentang, menyipitkan mata, dan menatap langit. Banyak kebiasaan dan adat istiadat si kecil ditiru dari Sutang. Awalnya, ia meniru hanya demi meniru, tetapi kini ia perlahan mulai menyukainya. Ia berjemur di bawah sinar matahari, menikmati semilir angin, mencium aroma anggur dan aprikot manis, lalu berbaring dengan nyaman. Ia merasa sangat bahagia. Setelah berbaring sejenak, si kecil memutuskan untuk mulai menikmati makan siangnya. Ia duduk, matanya tiba-tiba melebar, dan ada lubang di setiap buah aprikot bundar. Suasana hati si kecil pun sirna. Ia melirik sekeliling dan mendarat di larva belalang perak. Larva belalang perak itu menggaruk-garuk antenanya dengan kaki depannya karena bosan, seolah berkata, "Ini bukan urusanku. Aku hanya berjemur di bawah sinar matahari. Kalau bukan kamu, siapa lagi?" Dipenuhi hasrat membasmi, si kecil tiba-tiba terbang menuju larva belalang perak. Larva belalang perak tampak lesu, tetapi sebenarnya ia sedang mengawasi pergerakan si kecil. Ketika melihat si kecil terbang ke arahnya, ia tahu ada yang tidak beres, jadi ia melompat cepat dan melebarkan elitranya untuk mencoba melarikan diri. Si kecil mengayunkan lengannya dan bayangan cambuk melesat keluar, melilit paha larva belalang perak dan melemparkannya ke atas meja. Larva belalang perak itu jatuh terlentang, dan ia berjuang keras menggerakkan anggota tubuhnya, mencoba membalikkan badan, tetapi sudah terlambat. Si kecil menerkamnya dari atas, menungganginya, dan mengayunkan tinjunya ke kiri dan ke kanan, menghajarnya. "Sudah kubilang jadi pencuri, sudah kubilang jadi pencuri," gerutu si kecil sambil memukul larva belalang perak, dan larva belalang perak terus berkicau sambil dipukul. "Bisakah kalian berdua bersikap baik sebentar?" Sutang membuka matanya dan berkata tanpa daya di samping meja batu.
Mendengar kata-kata Sutang, kaki belakang larva belalang perak memantul berirama beberapa kali, lalu berhenti bergerak. Cairan coklat perlahan mengalir keluar dari mulutnya. Berpura-pura mati lagi. Apa lagi yang bisa kau lakukan? Gadis kecil itu berhenti memukulinya. Meskipun ia tahu larva belalang perak itu berpura-pura mati lagi, ia tidak berani terus memukulinya. Jika ia benar-benar membasminya, ibunya pasti akan sangat marah. Si kecil, teriak Sutang. Bu, makananku dicuri, teriak si kecil dengan nada kesal, lihat, lihat. Sutang mengerutkan kening ketika melihat buah-buah yang berlubang. Ini semua adalah buah spiritual. Jika dibiarkan di luar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan berebut untuk mendapatkannya. Jika larva belalang perak memakan buah-buah itu sampai habis, itu bukan masalah besar. Itu bisa dianggap sebagai investasi awal. Tetapi jika mereka hanya menggigit satu lubang di setiap buah, bukankah itu akan membuang-buang sumber daya? Seharusnya aku tidak membiarkanmu keluar. Sutang mengulurkan tangan dan mengambil larva belalang perak yang masih berpura-pura mati, mengangkat lapisan glasir berwarna dari toples tembaga, dan melemparkan larva belalang perak ke dalamnya. Kemudian, ia melemparkan buah aprikot bulat ke dalam toples tembaga dan melapisinya dengan lapisan glasir berwarna. Kicau, larva belalang perak di dalam toples tembaga terus menangis cemas, tetapi Sutang dan Xiao Budian mengabaikan mereka. Setelah beberapa saat, larva belalang perak akhirnya terdiam dan berbaring murung di sudut, antena mereka bergerak maju mundur berirama, seolah-olah sedang merenungkan sesuatu. Tuan, Jin Cui Cui ingin bertemu denganmu. Bao Bei masuk. Jin Cui Cui. Sutang berpikir sejenak dan berkata, biarkan dia datang. Kemari. Bao Bei tertegun. Sutang belum pernah menerima tamu di halaman belakang. Ya, Sutang mengangguk. Saya mengerti, jawab Bao Bei. Tak lama kemudian, Bao Bei dan Jin Cui Cui muncul di pintu halaman belakang. Bao Bei mengulurkan tangan untuk menuntun mereka masuk, lalu berbalik dan pergi. Jin Cui Cui menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu perlahan masuk. Halo, Tuan, kata Jin Cui Cui lembut. Silakan duduk. Sutang menunjuk kursi di seberangnya. Bagaimana persiapanmu? Jin Cui Cui perlahan duduk di kursi, terbatuk pelan, lalu berkata perlahan setelah beberapa percobaan oleh tim clearing, kami telah merangkum beberapa hal. Silakan lihat, Pak. Setelah itu, Jin Cui Cui meletakkan berkas kasus di atas meja batu. Aku tidak akan membacanya lagi, kata Sutang, katakan saja poin-poin pentingnya. Oke, Jin Cui Cui mengambil berkas kasus itu, membukanya, dan segera memindainya. Pertama, kita telah menemukan kelemahan macan tutul api. Jika ada prajurit atribut air di dalam tim, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada macan tutul api. Kita telah merekrut di kota, dan total 11 praktisi atribut air telah mendaftar, termasuk 1 Grandmaster dan 7 petarung puncak. Aku telah mengeliminasi 3 lainnya karena kekuatan mereka terlalu rendah dan mereka tidak akan banyak berguna. Sutang mengangguk. Dengan menambahkan 2 prajurit asli kita, total kita memiliki 10 prajurit atribut air. Sayang sekali Nona Bao tidak ada di sini, kalau tidak, dia bisa menjadi kaptennya, kata Jin Cui Cui. Namun, kita masih berselisih pendapat tentang cara menggunakan mereka. He Yuanzheng berpendapat mereka harus dibentuk menjadi tim kecil. Efektivitas tempur mereka akan sangat kuat, terutama melawan macan tutul api. Lei Nu berpendapat mereka harus disebar dan ditempatkan di antara berbagai tim pembersihan. Apakah perbedaannya begitu besar? Tanya Sutang. Ya, kata Jin Cui Cui, Lei Nu terutama mengkhawatirkan waktu. Dengan lebih dari 200 macan tutul api, kita tidak mungkin mencurahkan seluruh waktu dan energi kita untuk mereka. Dia yakin kita harus bertarung dengan cepat dan tegas. He Yuanzheng menyarankan 2 atau 3 tim pembersih saja sudah cukup untuk menghindari korban yang tidak perlu. Apakah ada korban dalam beberapa hari terakhir? Tanya Sutang. 2 prajurit tewas, tetapi tidak ada yang terluka, jawab Jin Cui Cui. Ia menebak pikiran Sutang dan menambahkan, aku sudah mengirim hadiah mereka pulang. Apa maksudmu? Tanya Sutang lagi. Saya rasa metode He Yuanzheng tepat, kata Jin Cui Cui. Beberapa hari terakhir ini hanyalah eksperimen. Bahkan dengan perlindungan Lei Nu dan He Yuanzheng, tetap saja ada korban. Jika kita benar-benar membentuk lebih dari selusin tim pembersihan, jumlah korban pasti akan meningkat secara signifikan. Kalau begitu, mari kita lakukan sesuai metode He Yuanzheng, kata Sutang. Ada satu hal lagi, kata Jin Cui Cui. Jumlah macan tutul api di area luar terbatas. Aku khawatir mungkin ada macan tutul api yang lebih kuat lagi di dalam gunung lava. Kalau memungkinkan, kita harus mengirim Lei Nu ke dalam untuk tur. Di saat yang sama, kita juga harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sutang terdiam sejenak. Aku akan membicarakan masalah ini dengan Lei Nu dalam beberapa hari.
Jin Cui membolak-balik beberapa halaman berkas kasus. Saya sudah memeriksa 10 besar prajurit pengembara yang Anda minta untuk saya selidiki. Semua informasinya ada di sini. Mau dengar sekarang? Silakan, kata Sutang. Juara pertama jatuh ke Chu Zonbao. Haha, karena dia orangmu, itu tidak dihitung, kata Jin Cui. Juara kedua jatuh ke He Ping, dengan total 4.700 poin. Dia berasal dari kota bulan gelap dan tumbuh besar di sana. Semasa kecil, kedua orang tuanya meninggal di Gunung Lava. Namun, teman-teman orang tuanya sangat setia dan tidak hanya memberikan semua hadiah misi mereka kepada He Ping, tetapi juga menyumbangkan sebagian tabungan mereka. Namun, tahun berikutnya, rumah He Ping hancur terbakar. Dia tidak ada di rumah saat itu, jadi dia selamat, tetapi satu-satunya saudara perempuannya, He Wan Er, tewas dalam kobaran api. Kepribadian He Ping berubah drastis, dan di saat-saat terpuruknya, dia bahkan menjadi pengemis. Kemudian, dia menemukan rahasia spiritual entah dari mana dan mulai berlatih. Kemajuannya pesat, dan dia dipromosikan menjadi Grandmaster tahun lalu, bahkan sebelum usianya 20 tahun. Sutang mendengarkan dengan tenang. Ia sangat prihatin dengan para prajurit pengembara yang berada di peringkat 10 besar dalam perolehan poin. Sesuai standar peringkat bintang yang Anda tetapkan, saya akan memberinya peringkat tertinggi, 5 bintang. Jin Cui tersenyum dan berkata, jika ada peringkat bintang 6, saya akan memberinya 6 bintang. Dia tumbuh besar di kota bulan gelap dan belum pernah keluar. Saya mengenalnya dengan baik, dan dia tidak punya banyak teman. Kondisinya sangat baik. Juara ketiga adalah Liu Hailong, dengan total 4.500 poin. Dia orang luar, sangat cerdas, cukup cakap, pandai berteman, dan cukup populer. Dia juga memainkan peran penting dalam pembentukan tim clearing kali ini. Jin Cui melanjutkan, namun, saya hanya bisa memberinya 3 bintang karena saya curiga dia berasal dari keluarga Liu di kota Bowang. Oh, bahkan keluarga kultivasi yang paling disiplin pun tidak dapat memperlakukan semua orang secara setara, kata Jin Cui. Itulah sebabnya beberapa anak dari keluarga bangsawan, yang tidak tahan dengan sambutan dingin keluarga mereka, melarikan diri untuk berjuang sendiri. Saat ini, hati Liu Hailong ada di pihak kita, dan dia bersedia bekerja untuk kita. Tetapi jika kita berkonflik dengan keluarga Liu di kota Bowang, keputusan Liu Hailong masih belum pasti. Orang-orang seperti dia hanya bisa dimanfaatkan, bukan dimanfaatkan secara maksimal. Itu masuk akal, kata Sutang lembut. Jin Cui mengomentari beberapa orang berikutnya satu persatu, dan akhirnya berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda benar-benar berbakat. Awalnya saya tidak menganggap trik-trik kecil yang Anda ajarkan itu istimewa, tetapi kemudian saya menyadari bahwa trik-trik itu sungguh tak terlukiskan. Contohnya, peringkat bintangnya. Sekarang saya melihat informasinya dan tahu seperti apa Liu Hailong. Jika terlalu lama berlalu, ingatan saya mungkin akan kabur, dan saya bahkan mungkin melupakan urusan hari ini dan menganggapnya terlalu penting. Sekarang dengan peringkat bintangnya, semuanya jelas dalam sekejap. Sekalipun saya lupa segalanya, melihat Liu Hailong yang hanya 3 bintang akan membuat saya sadar bahwa orang ini seharusnya tidak digunakan terlalu lama. Haha, Sutang tertawa. Dan metode penyimpanan informasinya, kata Jin Cui. Sebelumnya, metode itu disegel berdasarkan tanggal, yang terlalu berantakan. Ketika saya membutuhkannya nanti, mungkin butuh waktu lama untuk menemukannya. Dengan metode Anda, jauh lebih praktis. Selain itu, saya akan mengikuti instruksi Anda dan mengurutkan informasi semua prajurit pengembara berdasarkan jumlah goresan pada nama keluarga mereka. Metode yang begitu sederhana, mengapa saya tidak memikirkannya sebelumnya? Carilah kesempatan untuk menghubungi He Ping dan lihat bagaimana sikapnya terhadap puncak Qianqi kita, kata Sutang lembut. Ya, jawab Jin Cui. Mungkin dia tidak pandai berbicara, dan pikirannya tidak setajam itu, tapi kau harus jeli. Sutang berkata, kepribadian orang berbeda-beda. Seseorang yang belak-belakan belum tentu menyimpan dendam terhadap kita, puncak Qianqi. Seseorang yang ceria dan banyak bicara belum tentu terbuka kepada kita, puncak Qianqi. Kau harus belajar mengamati batin mereka. Ya, Jin Cui merespons lagi. Pada saat ini, Mei Fei masuk sambil memegang palu besar, yang merupakan palu Youkong milik Xie Bian. Bawa informasinya ke sini agar aku bisa melihatnya, kata Sutang. Jin Cui buru-buru menyerahkan berkas kasus itu kepada Sutang. Sutang dengan santai membolak-balik beberapa halaman lalu berkata, saya sangat puas Anda bisa merangkumnya. Saya lihat Anda sangat cakap di bidang ini. Terima kasih atas pujiannya, Tuan, kata Jin Cui sambil tersenyum. Kau tahu, aku sering meminta Ji Hao Hao untuk naik gunung agar kita bisa berkumpul dan membicarakan beberapa hal. Sutang berkata sambil tersenyum, Mei Fei juga punya tempat duduk, tapi dia tidak peduli, dan dia tidak akan peduli.
Membiarkannya duduk di sana hanya sementara, sebagai transisi, kalau tidak, akan terlalu sedikit orang. Hehe, Jin Cui juga tertawa. Ekspresinya agak bingung karena dia tidak begitu mengerti maksud Sutang. Kamu harus sering-sering ke sini di masa depan untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar dulu, kata Sutang, lalu kamu akan menggantikan Mei Fei. Ya, jawab Jin Cui, tetapi dia masih belum begitu mengerti maksudnya. Bawakan padaku, kata Sutang kepada Mei Fei. Ia sedari tadi memperhatikan ekspresi Mei Fei. Melihat Mei Fei yang acuh tak acuh, ia merasa tak berdaya. Sepertinya Mei Fei hanyalah seorang pelayan kecil dan tak bisa berbuat apa-apa. Mei Fei menyerahkan palu Youkong kepada Sutang. Sutang mengambilnya dan menimbangnya dengan hati-hati. Palu itu sangat berat, hampir lebih dari 100 pon. Jin Cui tahu bahwa Sutang sedang sibuk dan buru-buru berdiri. Tuan, saya permisi dulu. Jika Heping bersedia direkrut oleh kita, haruskah kita membiarkannya masuk ke Menara Tianji atau mengirimnya langsung ke gunung? Ayo masuk ke Menara Tianji dulu, kata Sutang. Jin Cui berpamitan dan pergi. Sutang perlahan berdiri, berjalan mengelilingi ruang terbuka, meraih rantai, mengayunkan kepala palu, lalu tiba-tiba melemparkannya ke depan. Kepala palu itu melesat keluar, tetapi efek dari hari itu tidak muncul. Tanpa teknik spiritual yang sesuai, Sutang tidak mungkin melepaskan kekuatan palu hantu. Selain baju zirah sihirnya, ini pertama kalinya ia mendapatkan senjata spiritual yang layak masuk dalam daftar. Meskipun peringkatnya rendah, hanya 27 dalam peringkat manusia, berapa banyak senjata spiritual yang layak masuk dalam daftar di dunia ini. Ada 10 di peringkat surga, 20 di peringkat bumi, dan 30 di peringkat manusia, totalnya hanya 60. Sutang sudah sangat puas. Namun, ini pertama kalinya Sutang menggunakan senjata semacam ini, dan tekniknya masih sangat asing. Ketika palu hantu terbang ke tepi hutan dan rantai besinya terentang lurus, ia menariknya kembali dengan kuat, dan palu hantu itu terlempar mundur dengan keras, mengenai kepala Sutang. Mei Fei terkejut dan melayang ke depan, lalu memukul kepala palu itu dengan kedua telapak tangannya. Kepala palu itu terguncang dan berubah arah, tangannya mati rasa dan wajahnya memucat. Apakah menurutmu aku terbuat dari tanah liat? Sutang berkata tanpa daya, bisakah palu ini melukaiku? Kukira kau terluka. Mei Fei membela diri dengan kesal. Pergi dan awasi pintunya, kata Sutang, jangan biarkan siapapun menggangguku. Baiklah, Mei Fei menjawab dan berbalik untuk berjalan menuju gerbang halaman. Sutang kembali ke kursi malas, memegang palu langit hantu dengan kedua tangan. Ia sudah memutuskan untuk menyempurnakan palu langit hantu. Bagaimanapun, tanpa rahasia spiritual, palu langit hantu tidak banyak berguna baginya. Mungkin setelah menyempurnakannya, ia bisa memahami beberapa rahasia. Sutang perlahan-lahan menyesuaikan ritme napasnya, dan palu langit gelap di tangannya serta rantai besi melingkar secara bertahap memancarkan cahaya redup. Gadis kecil itu menatap Sutang dengan malas, lalu berbalik dan tertidur lagi. Awalnya, ia sangat penasaran dengan kemampuan Sutang, tetapi kini ia tak lagi terkejut. Seiring berlalunya waktu, gambaran Phantom Sky Hammer perlahan memudar, menjadi hampir tak terlihat, sementara otak Sutang bersinar terang, dan bayangan samar Phantom Sky Hammer muncul di salah satu lubang spiritualnya. Sampai saat ini, Sutang telah membuka total 18 lubang spiritual, tetapi hanya 9 di antaranya yang memiliki roh mereka sendiri. Jiwa, busur tangisan malam, level 9. Jiwa yang sempurna, topeng ajaib, level 1. Jiwa yang sempurna, cincin ajaib, level 1. Jiwa yang sempurna, pedang Taiso, level 7. Jiwa, baju zirah dalam, level 9. Jiwa itu berisi pedang tingkat 9 yang direbutnya dari Bailongdu. Lingpo, tombak merah tua yang digunakan pedagang tua, level 9. Jiwa, mutiara roh api, level 9. Jiwa yang sempurna, Phantom Hammer, level 1. Sutang tidak menyangka palu langit hantu yang baru saja disempurnakannya ternyata adalah roh yang sempurna. Tampaknya senjata-senjata spiritual yang masuk dalam daftar itu jelas bukan senjata sembarangan, dan semuanya memiliki karakteristik yang unik. Sutang melompat, menarik napas panjang, lalu mengayunkan tangan kanannya. Seberkas cahaya hitam melesat dan terbang ke angkasa. Tetap saja tidak berguna. Terlepas dari kekuatan atau kecepatan, ada jarak yang sangat jauh antara dia dan Xie Bianbu. Mungkinkah ini karena Heaven Sang Jue? Namun, Sutang agak muak dengan Sang Tian Jue karena terlalu ekstrim dan, dalam beberapa hal, melanggar jalan yang seharusnya diikuti oleh praktisi. Sekalipun ia memperoleh seni Sang Surga, Sutang tidak akan mempraktikkannya, dan ia juga akan melarang orang-orang di sekitarnya untuk mempraktikkannya. Sutang mengulurkan tangannya lagi, dan cahaya hitam itu muncul kembali. Namun, di tengah perjalanannya,
tiba-tiba berubah menjadi bola api yang berkobar dan melesat pergi. Inilah keistimewaan metode pemurnian rohnya. Ia tidak perlu berlatih teknik apapun secara sengaja. Selama ia menumpuk roh-rohnya, serangannya akan menghasilkan efek yang berbeda-beda berdasarkan karakteristik roh-roh tersebut. Sekarang ia hanya memiliki 9 jiwa roh, dan metode kombinasinya masih sangat terbatas. Jika ia memiliki puluhan jiwa roh, menggabungkan dan mencocokkannya satu sama lain, bahkan mungkin mencapai ribuan perubahan yang berbeda. Haruskah aku mencari beberapa alat spiritual untuk mengisi lubang spiritual yang tersisa? Sebuah dorongan muncul di hati Su Tang, tetapi ia segera menekannya. Ikuti saja alurnya. Senjata spiritual lainnya hanya bisa berperan sebagai pelengkap. Yang terpenting adalah komponen-komponen dari jas ajaib dan 3 manik spiritual lainnya di antara 4 manik spiritual. Lebih baik tidak punya apa-apa daripada punya sesuatu yang kualitasnya buruk. Dia tidak tahu apa-apa lagi, tapi seharusnya ada komponen di dekat gerbang suci Fengshan. Analisis Gu Suifeng saat itu sangat masuk akal. Apakah berbahaya untuk pergi ke sana? Bagi para pengikut Sekte Suci, Fengshan adalah rumah mereka, tetapi bagi Su Tang, Sekte Suci memiliki terlalu banyak ketidakpastian dan mungkin lebih berbahaya daripada gabungan semua tempat pelatihan di dunia. Su Tang menggelengkan kepalanya, seolah ingin menyingkirkan semua keinginannya. Ia memiliki pengendalian diri yang kuat dan tidak akan mengulurkan tangan ketika ia tidak seharusnya. Tunggu sampai kekuatanku bertambah kuat, setidaknya mencapai tingkat menjadi seorang patriark. Duduk di bawah sinar matahari setiap hari, mendengarkan angin, dan memelihara suasana hatinya sendiri, Su Tang menjadi bos yang lepas tangan. Orang lain melakukan segalanya untuknya, dan ia hanya perlu menunggu. Misalnya, saat ini ia sedang menunggu Gu Suifeng kembali, dan ia memperkirakan waktunya hampir habis. Ia juga sedang menunggu Wen Xiang dan Bao Lan. Namun, hari-hari seperti itu terasa agak membosankan. Su Tang perlahan membuka matanya. Tiba-tiba ia merasa sedikit kesal dan berdiri untuk mondar-mandir. Ia tidak tahu dari mana rasa kesal itu berasal, ia hanya tahu bahwa ia tidak ingin lagi duduk bermeditasi dan mengatur napasnya. Setelah sekian lama, dia teringat apa yang dikatakan Gu Suifeng sebelumnya. Berkultivasi berarti bergerak sesuai hati. Semua praktisi agung Fengshan Holy Sect seperti ini. Ketika mereka sangat hening, mereka ingin bergerak, sehingga mereka keluar dari gunung untuk berkelana. Ketika mereka lelah dan letih, mereka ingin hening kembali, sehingga mereka kembali ke gunung untuk berlatih menyendiri. Seorang praktisi hebat tidak akan pernah melawan hatinya sendiri. Setiap siklus reinkarnasi akan membuat kondisi pikiran mereka lebih stabil dan kekuatan mereka lebih kuat, dan siklus ini berulang. Namun, ia baru saja dipromosikan menjadi Grandmaster dan masih jauh dari menjadi praktisi sejati yang hebat. Akankah ia juga jatuh ke dalam siklus ini? Kemana dia harus pergi? Dia tidak bisa meninggalkan kota bulan gelap dalam waktu dekat. Dia harus menunggu sampai Wen Xiang tiba sebelum membuat rencana apapun. Pada saat ini, Mei Fei datang ke halaman belakang sambil memegang kotak makanan, datang ke meja, meletakkan makanan dalam porsi-porsi, dan memanggil Su Tang Tuan, saatnya makan. Kamu boleh makan, Su Tang berkata, oh, aku perlu keluar sebentar. Kalau ada sesuatu, kamu bisa bicarakan dengan Yue Xi. Guru, Anda mau pergi kemana? Hanya jalan-jalan, Su Tang terlalu malas menjelaskan. Setelah menuruni puncak Qianqi dan berbincang dengan para prajurit aliansi Tianwuze, dia berjalan lebih jauh dan tiba di tempat dia dibasmi oleh Xie Biantian. Pemandangan jalanan tidak berubah, tetapi orang-orangnya telah berubah. Su Tang bertahan dan akan terus bangkit di masa depan. Menurut Sui Yi, Xie Bian juga seorang jenius, tetapi sayangnya, ia kehilangan segalanya dalam pertempuran itu. Su Tang berhenti dan melihat sekeliling. Setelah dibasmi, Gu Suifeng memerintahkan Zhou Zhengbei untuk membeli semua rumah dan toko di kedua sisi jalan. Ketika penduduk asli mendengar bahwa jalan itu terkait dengan puncak Qianqi dan harganya terjangkau, mereka sangat kooperatif. Setelah beberapa saat, Su Tang mulai berjalan lagi dan berjalan maju beberapa ratus meter. Ketika sampai di persimpangan, ia melihat beberapa prajurit dari aliansi prajurit surgawi berpatroli bolak-balik di jalan. Setiap kegagalan membuat seseorang lebih bijaksana. Kini pertahanan puncak Qianqi semakin ketat dari hari ke hari. Ini baru yang bisa dilihat. Gu Suifeng juga telah membuat pengaturan secara diam-diam. Menyeberang jalan dan berbaur dengan kerumunan, Su Tang merasa jauh lebih nyaman. Nyatanya, ia telah memahaminya monoton dapat dengan mudah menyebabkan kebosanan, kerumitan dapat dengan mudah menyebabkan kelelahan, dan hati manusia sangat rapuh. Terlebih lagi, ia terluka dan tidak dapat bergerak. Ia terjebak di sepanjang hari, jadi wajar saja ia merasa tercekik. Dia hanya berjalan-jalan dan melihat-lihat dengan santai selama sekitar 1 jam. Ketika Su Tang hendak kembali ke gunung, ia tiba-tiba melihat menara Tianji.
Ia pun berubah pikiran dan berjalan menuju Menara Tianji. Menara Tianji ramai dengan para prajurit yang berlalu lalang, berhamburan keluar masuk. Ketertiban telah lama dipulihkan, dan mereka semua mulai berjuang demi masa depan mereka sendiri. Setelah melewati lobi, ada halaman belakang dengan deretan dinding kasa. Jumlah orang di dalam jauh lebih sedikit daripada di lobi. Su Tang berjalan menuju halaman. Dia tidak tahu bahwa tidak semua orang bisa masuk ke halaman. Hanya kapten dan wakil kapten dari tim prajurit pengembara dan beberapa prajurit tunggal terkenal yang bisa masuk dan keluar. Tugas-tugas yang tergantung di dinding layar semuanya agak sulit. Bayangkan saja, ada puluhan ribu prajurit pengembara di kota bulan gelap. Jika ribuan dari mereka benar-benar masuk, tidak peduli seberapa besar halaman itu tidak akan mampu menampung mereka. Tepat ketika Su Tang sampai di pintu, dua prajurit dari Menara Tianji menghalangi jalannya. Mereka mengerutkan kening dan mengamati Su Tang dari atas ke bawah dengan curiga. Su Tang juga sedikit terkejut. Ia menunjuk ke halaman belakang dan berkata pelan, "Aku ingin ke sana dan melihatnya." Kedua prajurit dari Menara Tianji hendak memarahi Su Tang ketika mereka tiba-tiba mendengar suara di belakang mereka. "Biarkan dia masuk, dia temanku." Kedua prajurit itu menoleh ke belakang dan melihat Bao Bei. Mereka langsung tersenyum, lalu minggir. Bao Bei melihat bahwa Su Tang tidak ingin mengganggu orang lain, jadi dia berpura-pura tidak peduli, melambaikan tangan, dan membawa Su Tang ke sudut, sambil berkata sambil tersenyum, "Tuan, mengapa Anda ada di sini?" "Jalan-jalan saja," kata Su Tang. "Apakah Jin Cui ada di sini?" "Saya baru saja mencarinya. Dia ada di dalam." Bao Bei berkata, "Tuan, apakah Anda ingin melihatnya?" "Ya," Su Tang mengangguk sebagai jawaban. "Ikut aku." Bao Bei berbalik dan berjalan menuju gedung belakang. Jalan itu penuh dengan prajurit dari Menara Tianji. Tentu saja, Bao Bei memimpin jalan, dan tidak ada yang datang untuk menghentikan mereka. Itu terlalu menangui buta. Siapa yang tidak tahu bahwa Bao Bei turun dari puncak Qianqi? Naik ke lantai 2, Bao Bei menunjuk ke sebuah ruangan. Jika itu orang lain, sebaiknya ia masuk dan memberitahu mereka dulu, tetapi Su Tang jelas tidak termasuk dalam lingkup ini. "Pergilah dan bekerjalah," kata Su Tang, lalu berjalan perlahan ke pintu dan mendorongnya hingga terbuka. Jin Cui sedang duduk di meja. Ia tampak sedang membandingkan dan meninjau beberapa informasi. Ia memegang dua berkas kasus, melihat ke kiri lalu ke kanan, dan sama sekali tidak menyadari kedatangan Su Tang. Su Tang mengetuk pintu pelan lalu menutupnya. "Letakkan barang-barangnya di sini," kata Jin Cui dengan nada dingin, masih tanpa melihat ke atas. Su Tang menyadari bahwa perempuan yang memulai praktik spiritual dan telah mencapai prestasi tertentu tampaknya sangat kuat. Selir Mei jelas merupakan pengecualian. Ketika Jin Cui naik gunung untuk berdiskusi dengannya, ia tak henti-hentinya tersenyum. Sekarang ia seharusnya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Su Tang berjalan ke jendela dan mendorongnya hingga terbuka. Bunyinya berderit, mengejutkan Jin Cui. Ia langsung menunjukkan kemarahan dan melemparkan berkas kasus itu ke atas meja. Tiba-tiba ia mendongak dan melihat Su Tang. Ia tertegun sejenak, lalu tersenyum sopan, "Tuan, mengapa Anda di sini?" "Aku tidak bisa diam di pegunungan," kata Su Tang. "Aku ingin pergi ke tempatmu dan melihat apakah ada yang bisa dilakukan." Su Tang memutuskan, jika pikirannya bisa tenang, ia akan kembali ke pegunungan untuk berlatih. Jika ia tidak bisa tenang, ia tidak akan memaksakan diri. Ia hanya bisa mencari kegiatan untuk mengisi waktu dan menenangkan suasana hatinya. Jin Cui tertegun untuk waktu yang lama, lalu dengan hati-hati bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Pertama, daftar di Menara Tianji," kata Su Tang, "lalu jalankan beberapa misi, sebaiknya yang berhubungan dengan macan tutul api." "Oh, dan aku punya target. Dalam sebulan, poinku harus melampaui poin Chu Zonbao dan menjadi nomor 1. Jin Cui akhirnya kehilangan ketenangannya, mulutnya menganga lebar, dan setelah beberapa saat, ia menampakkan raut wajah ragu. "Tuan, kalau Anda khawatir tentang gunung lava, pergilah dan lihat saja." Kenapa repot-repot mendaftar? Aku sudah menyerahkan masalah ini kepada Lei Nu dan He Yuanzheng. Kalau aku ke sana lagi, nanti bisa-bisa salah paham. Mereka akan berpikir aku tidak percaya pada kemampuan mereka, kata Su Tang. Itu, masuk akal. Hati Jin Cui dipenuhi kekhawatiran. Ia mencoba mencari tahu niat Su Tang yang sebenarnya. Tapi ia terlalu memikirkannya. Su Tang sama sekali tidak punya niat, jadi semakin ia memikirkannya, semakin bingung ia. Setelah beberapa saat, Jin Cui bertanya lagi, "Kalau kau benar-benar ingin mendaftar, nama apa yang harus kau gunakan? Kau tidak boleh menggunakan nama aslimu, kan?" "Baiklah, Tang Su, bagaimana menurutmu? Kalau tidak, panggil saja dia Tang Ren," kata Su Tang. "Tuan, Anda pasti suka makan permen saat kecil.
Jin Cui tersenyum keripik permen dan figur permen. Itu Ren dalam kebajikan, koreksi Sutang. Kurasa kita harus memanggilnya Suren, kata Jin Cui. Kebanyakan pendekar pengembara suka dipanggil dengan nama belakang mereka, jadi jangan diubah. Terserah. Sutang melambaikan tangannya, daftarkan aku segera. Baiklah. Jin Cui berpikir sejenak, lalu melanjutkan, Tuan, apakah Anda ingin bepergian sendiri, atau bergabung dengan tim prajurit lain? Saya pikir, Anda harus bergabung dengan tim prajurit. Kebetulan saya berencana untuk diam-diam memberikan beberapa misi untuk menyusup ke berbagai tim penyelesai elit, mengamati kata-kata dan tindakan mereka, mengumpulkan intelijen, dan menentukan pandangan mereka tentang puncak Qianqi dan menara Tianji. Anda juga akan membantu saya. Oh, dan ada poin untuk itu. Berapa poinnya? Tanya Sutang buru-buru. Jelas sekali, dia sangat tertarik dengan poinnya. Lagi pula, dia baru saja menghabiskannya, dan dia harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Aku sudah menyisihkan 80 hingga 100 poin untuk sebulan, kata Jin Cui, kalau kau mau, aku akan memberimu 100 poin. 1 bulan, 100 poin. Sutang hampir membanting meja dan berdiri. Ini keterlaluan. Ini eksploitasi yang nyata. Kalian bisa mendapatkan poin tugas yang sesuai dengan menyelesaikan tugas dalam tim. Poin yang saya berikan adalah penghasilan tambahan, jelas Jin Cui. Begitukah? Sutang berpikir sejenak, dan memutuskan bahwa ada yang lebih baik daripada tidak sama sekali baiklah. Jin Cui berjalan ke samping dan mengeluarkan sebuah kotak. Kotak itu terbagi menjadi beberapa lapisan dan berisi papan kayu. Ia meliriknya sejenak dan matanya tiba-tiba berbinar. Ia pikir ia telah menebak tujuan sebenarnya Sutang, lalu mengambil sebuah papan dan berjalan kembali. Tuan, bergabunglah saja dengan tim kupu-kupu gelap. Jin Cui berkata, saya akan mencari seseorang untuk berbicara dengan mereka dan meminta mereka menerima Anda. Setelah itu, Jin Cui meletakkan papan kayu itu di atas meja. Sutang melihat kata-kata kupu-kupu gelap dan mengerutkan kening, nama ini terlalu feminin. Kedengarannya tidak bagus. Tidak apa-apa, kata Jin Cui, mereka semua wanita, mereka tidak bisa. Wanita, semua wanita. Sebelum Jin Cui sempat menyelesaikan kata-katanya, ekspresi Sutang telah berubah. Ya, jawab Jin Cui. Ganti aku yang lain. Nada bicara Sutang sangat tegas dan berat. Ia ingat bahwa ia tidak tahu apa-apa saat itu dan jatuh ke dalam perangkap si Xiaoru. Akibatnya, ia justru bekerja sebagai pegawai negeri untuk waktu yang lama. Belum lagi hal-hal seperti menyajikan teh dan menuangkan anggur, ia harus melakukan semua pekerjaan berat di alam bebas. Ia tidur paling lambat, bangun paling awal, dan makan yang paling tidak enak. Memikirkan hal itu, ia dipenuhi air mata kepedihan. Pengalaman menjadi pengasuh anak sekali saja sudah cukup. Jin Cui menyadari bahwa tujuan Sutang bukanlah berburu wanita cantik. Ia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum menambahkan, aku punya ide. Ayo kita pergi ke tim berburu. Tuan, Xin Yang, yang berada di peringkat kelima, dan Dang Yuntai, yang berada di peringkat ke-9, keduanya ada di tim berburu. Mereka seharusnya menjadi tim tingkat Grandmaster paling elit di kota bulan gelap. Di hutan belantara di kaki gunung lava, Sutang melihat tim pemburu. 2 prajurit menara Tianji yang ikut serta dan kapten tim pemburu berjalan ke samping dan mengobrol pelan sejenak. Jin Cui tidak muncul karena jika dia muncul secara langsung, itu sama saja dengan mengungkap identitas asli Sutang. Kapten tim berburu adalah Wei Dukun, yang konon dikenal sebagai orang baik, lembut di luar namun kuat di dalam, dengan karakter yang sangat bertanggung jawab dan adil. Fakta bahwa ia adalah kapten tim berburu, namun ia mendapatkan poin lebih sedikit daripada kedua rekan satu timnya, menjadi buktinya. Mungkin, saat poin dibagikan, ia merasa kontribusinya belum cukup, sehingga ia bersedia menjadi yang kedua. Setelah beberapa saat, Wei Dukun menunjukkan ekspresi tak berdaya, melirik Sutang, lalu mengangguk. Kedua prajurit dari Menara Tianji menyerahkan tugas, mengobrol dengan Sutang sebentar, lalu pergi dengan perasaan puas. Wei Dukun memanggil beberapa anggota tim lagi dan menjelaskan tentang bergabungnya Sutang. Ekspresi para anggota tim berbeda-beda, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, mereka semua tak berdaya. Jika orang lain, mereka tidak akan pernah menerimanya, tetapi Tuan Jin mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan tersebut, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk menolak. Saudara Su, selamat datang di tim berburu kami, kata Wei Dukun dengan suara agak serak. Kapten pengawal, tolong jaga aku di masa depan, kata Sutang sambil tersenyum. Ayo pergi. Wei Dukun berbalik dan berkata, sudah larut. Kita perlu istirahat di pit hari ini. Kita harus mempercepat langkah. Saudara Su, nama saya Dang Yuntai. Seorang pemuda kurus keluar dan mengulurkan tinjunya ke arah Sutang. Namaku Suren, kata Sutang,
lalu mengulurkan tinjunya dan menyentuh ringan tinju Dang Yuntai. Ia pikir pihak lain akan mempertimbangkan kekuatannya, tetapi ternyata Dang Yuntai tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun. Jelas itu hanya sapaan sopan. Namaku Li Hang. Seorang pria lain keluar. Nama saya Xin Yang. Nama saya Wu Pengju. Anggota tim lainnya juga memperkenalkan diri mereka satu persatu, dan Su Tang menyapa mereka semua dengan sangat ramah. Saudara Su memiliki latar belakang yang sangat kuat, kata Dang Yuntai sambil tersenyum sambil berjalan. Anda pasti orang pertama yang direkomendasikan secara pribadi oleh Tuan Jin. Hehe, Su Tang tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa tertawa. Namun, Saudara Su, dengan koneksi seperti itu, mengapa Anda tidak melakukan hal lain di Menara Tianji? Tanya Dang Yuntai, mengapa Anda bergabung dengan tim pemburu kami dan terlibat dalam bisnis berbahaya seperti itu? Tuan Jin menemukannya untukku, kata Su Tang, aku hanya bilang aku ingin mencari kegiatan yang bisa memberiku nilai tinggi, dan dia mengizinkanku bergabung dengan timmu. Untuk poin, Wu Pengju tertegun, dan wajah beberapa orang menjadi jelek. Kakak Su, aku mau jujur. Wei Dukun berbalik dan berkata dengan cemberut, poin tim kita selalu dibagi berdasarkan hasil kerja. Kalau kamu mau diam saja dan tetap dapat poin tinggi, di sini mustahil. Aku tahu. Su Tang mengangguk. Suasana menjadi hening. Bahkan Dang Yuntai, yang pertama kali menunjukkan kedekatan, sengaja menjauhkan diri dari Su Tang. Rupanya, mereka semua salah paham dan mengira Su Tang mengandalkan koneksi untuk mendapatkan poin. Semakin dekat mereka ke gunung lava, semakin tinggi suhu udaranya. Bahkan seorang guru besar seperti Su Tang, yang hampir tak merasakan perubahan dingin dan panas, mulai berkeringat, begitu pula Wei Dukun dan yang lainnya. Vegetasi hijau perlahan-lahan berkurang, dan akhirnya, bagian depan berubah menjadi dataran kosong. Tak ada apapun kecuali batu-batu besar dan kecil yang bentuknya aneh. Semuanya, hati-hati, kata Wei Dukun sambil berbalik, lalu melompat dan mendarat di hutan batu. Dang Yuntai dan beberapa orang lainnya menatap Su Tang. Sebenarnya, Wei Dukun sendiri yang mengatakan hal ini kepada Su Tang. Anggota lain sudah berkali-kali keluar masuk gunung lava, jadi mereka tidak perlu diingatkan sama sekali. Setelah berkeliaran di hutan batu selama lebih dari 1 jam, Wei Dukun tiba-tiba berhenti dan bertanya, bagaimana gelembung lava menyebar ke sini? Apakah ada sesuatu yang terjadi pada gunung lava beberapa hari terakhir ini? Apa itu gelembung batu? Tanya Su Tang penasaran. Lihat, itu dia. Dang Yuntai mengangguk ke samping. Su Tang melihat ke arah yang ditunjukkan Dang Yuntai dan melihat sebuah benda berbentuk setengah lingkaran seperti bukit kecil, berwarna hitam dan abu-abu. Sesuatu tampak menggeliat di dalamnya, mengeluarkan suara dengungan pelan. Su Tang merasakan sesuatu yang aneh dan berjalan menuju gelembung batu, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Tujuan utamanya datang ke gunung lava kali ini adalah untuk diam-diam mengamati tindakan Lei Nu dan He Yuanzheng. Jika semuanya baik-baik saja, dan macan tutul api hancur, ia akan fokus pada tugasnya. Ketika ia lelah dan kesal, ia akan kembali ke gunung untuk beristirahat. Jika ada yang perlu diperbaiki, ia akan menyampaikan idenya kepada Jin Cui Cui, yang kemudian akan mengingatkan Lei Nu dan He Yuanzheng melalui dirinya. Mengapa kau berhenti? Teriak Dang Yuntai, bergegas maju dan meraih lengan Su Tang. Aku ingin melihat lebih dekat, kata Su Tang. Mendekatlah. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Teriak Dang Yuntai, apa kau pernah ke gunung lava sebelumnya? Tidak, Su Tang menjawab dengan santai. Dia bahkan tidak tahu apa itu Yanbu, bagaimana mungkin dia datang ke sini sebelumnya. Omong kosong. Xin yang tersenyum pahit semuanya, menjauhlah, aku akan membiarkan saudara Su melihat apa itu Yanbu. Setelah itu, Xin yang mengambil sebuah batu dari tanah. Detik berikutnya, Xin yang melemparkan batu itu jauh-jauh, mengenai gelembung batu di kejauhan. Boom, gelembung batu itu meledak seperti bom. Api yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, membentuk jamur raksasa di angkasa, lalu berjadewa satu demi satu. Tanah dalam radius lebih dari 100 meter di sekitar gelembung batu itu berubah menjadi merah. Su Tang sangat terkejut. Tak heran para prajurit pengembara takut pada gunung lava. Kekuatan ledakan gelembung lava itu terlalu dahsyat. Jika seorang master biasa mendekati jangkauan ledakan gelembung lava, ia pasti akan mati. Sekarang kau mengerti, kata Xin Yang, kadang-kadang ada ribuan gelembung di sekitar gunung lava, dan kadang-kadang puluhan ribu. Kalau kita tidak hati-hati, akibatnya akan fatal. Sebenarnya, gelembung batu itu berbahaya, tapi tidak sepenuhnya berbahaya, kata Dang Yuntai. Di dalam gelembung itu ada magma yang mendidih, dan di luarnya ada batu dan bubuk besi yang meleleh. Jika tidak ada yang menyentuhnya, gelembung itu akan perlahan menghilang dengan sendirinya. Namun, jika seseorang menyentuhnya, atau jika angin kencang bertiup, atau jika seseorang berbicara terlalu keras atau berjalan terlalu cepat, yang menyebabkan getaran, gelembung itu bisa meledak.
Ada juga retakan di tanah. Itu jelas tanah datar, dan aku sudah sering berjalan di atasnya, jadi tidak terjadi apa-apa. Tapi hari ini, aku tiba-tiba tenggelam ke dalam tanah, seperti rawa. Wu Pengju berkata, tapi kalau kau tenggelam ke rawa, kau masih punya kesempatan untuk lolos. Kalau kau tenggelam di sini, separuh tubuhmu akan terbakar, dan kau mati. Hal yang paling berbahaya tentang gunung lava bukanlah gelembung atau retakan di tanah, melainkan gas beracunnya, kata Wei Dukun. Mereka bermaksud baik. Mereka tahu Su Tang belum pernah ke gunung lava, jadi mereka bersusah payah memberitahu Su Tang poin-poin pentingnya. Tentu saja, mereka juga memikirkan diri mereka sendiri. Jika Su Tang meninggal, mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada Tuan Jin saat mereka kembali. Ya, kata Dang Yuntai, dan gas beracun itu berbeda. Beberapa gas beracun sangat ringan dan akan melayang di udara. Kau harus merangkak untuk menghindarinya. Beberapa gas beracun sangat berat. Kau tidak boleh membungkuk. Kau bahkan harus terbang di udara untuk menghindari area yang tertutup gas beracun. Setidaknya bagaimana memilihnya, itu tergantung pada pengalaman. Pada akhirnya, Dang Yuntai tampak sedikit bangga, karena itulah pengalaman yang mereka peroleh dari pertemuan berulang mereka dengan kematian. Apa saja gejala keracunan? Tanya Su Tang penasaran. Bervariasi, kata Dang Yuntai. Beberapa orang yang keracunan akan merasa pusing dan lemas, dan bibir mereka akan berubah menjadi merah muda yang aneh. Itu keracunan karbon monoksida, kata Su Tang. Apa? Karbon apa? Dang Yuntai tercengang. Itu keracunan karbon monoksida, ulang Su Tang. Wei Dukun dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Mereka memiliki penawar racun yang disiapkan khusus oleh seorang apoteker, tetapi para apoteker kota bulan gelap tidak pernah begitu akrab dengan gas beracun di gunung lava. Penawar racun itu terkadang efektif, terkadang tidak efektif, dan tidak dapat diandalkan. Yang terpenting adalah mengambil inisiatif untuk menghindari gas beracun itu. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama racun itu secara pasti. Karbon itu racun apa? Tanya Wei Dukun dengan serius. Sulit dijelaskan dengan beberapa kata, tanya Su Tang, apakah ada gejala keracunan lainnya? Ada yang bersin terus-menerus, matanya berair, penglihatannya kabur, dan napasnya sesak. Itu keracunan sulfur dioksida. Su Tang memberikan definisi lain. Saudara Su, apakah kamu punya penawarnya? Tanya Dang Yuntai. Tidak, Su Tang menggelengkan kepalanya. Tapi kedua gas beracun itu mudah diatasi. Energi spiritual yang dilepaskan dapat mencegah racun masuk. Bahkan jika kau keracunan secara tidak sengaja, sirkulasi energi spiritual dapat meredakan gejalanya. Setelah itu, kau bisa mencari tempat yang aman dan beristirahat sejenak, dan kau akan baik-baik saja. Apa yang dikatakan Su Tang sama sekali tidak ada gunanya. Kuncinya adalah tidak ada tempat aman di dekat gunung lava, dan seseorang harus selalu waspada terhadap serangan macan tutul api. Menggunakan energi spiritual eksternal untuk mencegah invasi racun adalah naluri, dan semua orang tahu caranya tanpa perlu Su Tang mengatakan apapun. Kuncinya adalah penawarnya. Ngomong-ngomong soal gas beracun, ini dia. Pria bernama Li Hang itu tiba-tiba mendesah. Semua orang berbalik dan menatap ke depan. Di hutan batu di depan, gas-gas berbentuk kolom menyembur secara berirama dari area sekitarnya. Beberapa berwarna putih, beberapa berwarna abu-abu. Kita hanya bisa terbang ke sana, kata Wei Dukun, jaraknya masih 3 mil dari sini ke lubang itu. Kita harus terbang sampai ke lubang itu dalam sekali tarikan napas dan sama sekali tidak boleh berhenti untuk beristirahat. Saudara Su, bisakah kau melakukannya? Aku baik-baik saja, kata Su Tang. Ini bukan saatnya pamer, kata Wei Dukun serius. Tidak masalah, Su Tang tersenyum. Wei Dukun berhenti bicara. Ia bisa melihat bahwa Su Tang bukannya tidak kompeten. Setidaknya ia langsung menyebutkan nama gas beracun itu, dan itu jelas bukan omong kosong. Ada dasarnya. Aku pergi dulu, kalian ikut, kata Wei Dukun. Setelah selesai berbicara, ia melompat, terbang tinggi ke langit, lalu melesat maju dengan cepat. Dang Yuntai, Xin Yang, dan yang lainnya mengikuti satu demi satu, sementara Su Tang tertinggal di belakang. Wei Dukun menoleh ke belakang dan merasa bahwa meskipun fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan Su Tang tidak kuat, ekspresinya sangat rileks, yang menandakan ketenangan. Wei Dukun perlahan-lahan meningkatkan kecepatannya dan akhirnya mengerahkan seluruh kekuatannya. Yang lain baik-baik saja, tetapi Li Hang agak kewalahan. Untungnya, jaraknya hanya 3 mil, dan ia bisa mencapai tujuan dengan sedikit keberanian. Sosok Wei Dukun mulai jatuh dan mendarat di lereng Gunung Gundul. Di depannya terdapat lubang besar setinggi lebih dari 3 orang. Kepala Wei Dukun dipenuhi keringat dan dadanya sedikit ragu, tetapi matanya dipenuhi kegembiraan. Saya berkata, dengan kecerdasan Tuan Jin, dia tidak akan pernah mengirim orang yang tidak berguna untuk menghambat tim mereka.
Semakin kuat Sutang, semakin banyak poin yang akan ia dapatkan setelah menyelesaikan tugas. Namun, Wei Dukun berpendapat bahwa wajar jika mereka yang mampu akan bekerja lebih keras, dan mereka yang bekerja lebih keras akan mendapatkan lebih banyak. Ini adil. Dengan bergabungnya seorang pejuang yang kuat, keselamatan semua orang terjamin, dan juga ada kesempatan untuk mengerjakan tugas yang lebih sulit. Dang Yuntai dan yang lainnya mengikutinya turun, sementara Su Tang masih melayang di udara. Ia memandangi sebuah gunung di kejauhan. Gunung itu bisa dibilang sangat indah. Gunung itu berbentuk kerucut dengan sepertiga puncaknya berwarna merah. Ada juga lebih dari selusin garis merah dengan ketebalan yang bervariasi menggantung dari gunung. Seharusnya itu adalah sungai lava. Anak itu cukup cakap, bisik Xin Yang. Ya, awalnya aku mengira dia telah menyinggung Tuan Jin, dan Tuan Jin sengaja membuatnya menderita bersama kita. Li Hang masih terengah-engah. Konsumsi energi spiritual selama penerbangan itu sangat intens, bahkan tak kalah dahsyatnya dengan pertempuran. Pelankan suaramu, kata Wei Dukun dengan nada kesal, karena dia sudah bergabung dengan tim kita, dia adalah saudara kita. Jangan singkirkan dia. Mana mungkin aku punya itu? Teriak Li Hang, lalu mendongak dan berhenti sejenak lihat sepatunya, sepertinya solnya dari kulit sapi. Haha, dia pasti menangis beberapa hari lagi. Setelah berkata begitu, ia sengaja menginjak tanah, dan sol sepatunya bergesekan dengan tanah, menimbulkan suara tumpul. Aku tidak mengerti, kata Xin Yang. Karena Tuan Jin memintanya datang ke Gunung Lava, setidaknya dia harus mengajarinya akal sehat dasar ini. Kurasa dia tidak tahu apa-apa. Ada dua kemungkinan, kata Dang Yuntai. Pertama, dia sangat kuat, jauh lebih kuat dari dugaan kita saat ini, begitu kuatnya sehingga dia bahkan tidak perlu memahami akal sehat ini. Kedua, Tuan Jin tidak menganggapnya serius. Dia datang ke sini untuk menimba pengalaman. Jika dia bisa kembali hidup-hidup, itu keberuntungannya. Jika dia mati, ya mati saja. Dang Yuntai benar-benar menebaknya dengan benar. Di mata Jin Cui, kekuatan Su Tang seharusnya lebih tinggi dari Lei Nu, jadi dia tidak berpikir ada apapun di gunung lava yang dapat mengancam keselamatan Su Tang. Dia seharusnya beberapa tahun lebih muda dariku, seberapa kuat dia, kata Li Hang sambil tersenyum. Hehehe, Dang Yuntai tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Li Hang marah. Siapa yang lebih muda darimu yang tidak sekuat dirimu? Tanya Dang Yuntai, beraninya kau mengatakan itu di depan He Gongsheng. He Gongfeng adalah He Yuanzheng. Ketika nama He Yuanzheng disebut, beberapa orang terdiam. He Yuanzheng masih sangat muda dan belum dewasa, tetapi kekuatannya luar biasa kuat. Dia telah menyelamatkan mereka beberapa kali selama periode ini. Menurutmu, ada berapa banyak orang seperti He Gongfeng? Tanya Li Hang, mungkin kau tak akan menemukan satu pun di antara jutaan orang. Kurasa bahkan murid inti dari 3 sekte surgawi utama pun tidak sekuat He Gongfeng. Saat itu, terdengar suara lembut dari gua di belakangnya. Saudara-saudara, sekarang kalian sudah di sini, kenapa kalian berdiri di pintu? Kalian ingin menjaga saudari-saudari kalian, hehe. Bagus sekali. Terima kasih sebelumnya, saudara-saudara. Mendengar suara itu, ekspresi Wei Dukun dan yang lainnya berubah, dan masing-masing dari mereka berbeda. Wajah Wei Dukun sangat rumit, Xin yang menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, Li Hang dan Wu Pengju mendesah, dan Dang Yuntai sangat gembira. Mengapa kamu di sini? Tanya Wei Dukun. Oh, begitu maksudmu. Sebuah suara serak terdengar, kalian boleh ikut berburu, tapi kami, para kupu-kupu gelap, tidak. Apakah Liang Xiaoyue ada di sini? Dang Yuntai memanggil dengan tergesa-gesa. Tentu saja kami di sini. Kami bersaudara tak terpisahkan, jawab suara lembut itu. Kapten, aku akan mencari Liang Xiaoyue, teriak Dang Yuntai, lalu tanpa menunggu persetujuan Wei Dukun, ia menyerbu masuk dengan cepat. Orang menyebalkan ini selalu mementingkan wanita daripada teman, kata Wu Pengju dengan penuh kebencian. Lupakan saja pesta kecil itu. Bukankah Kapten sudah berusaha keras untuk menjilat mereka sebelumnya? Kata Xin Yang, sekarang dia tersinggung, jadi dia diam saja. Kau benar, kata Li Hang, Kapten dulu sangat miskin, tapi beberapa bulan terakhir ini, aku akhirnya melihatnya membeli beberapa barang. Oh, dan dia bahkan mentraktir kami minum. Semua orang ingat itu, kan? Kalau saja itu di masa lalu. Maksudmu Kapten juga lebih mementingkan wanita daripada teman. Li Hang, apa kau mencari kematian? Tanya Wu Pengju dengan nada sinis. Tidak, aku hanya bilang Kapten mengundangku minum beberapa bulan terakhir ini. Li Hang membantah, dulu dia pernah minum anggurku secara gratis. Kalian semua, apakah kalian akan mati jika diam saja? Tanya Wei Dukun dingin. Su Tang mendarat dan menyadari suasananya agak aneh. Ia bertanya, ada apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Li Hang buru-buru berkata, kita hanya bilang kalau Kapten mengundangku minum,
dan aku harus mengingat kebaikan ini, dan di masa depan. Aduh, sebelum dia selesai berbicara, Li Hang memeluk kepalanya. Kalian, Wei Dukun menghela napas, jangan menertawakanku. Hari ini akan datang cepat atau lambat. Siapa saudara ini? Dua gadis keluar dari gua satu demi satu dan menatap Su Tang dengan rasa ingin tahu. Anggota baru tim ini bernama Su Ren, Wei Dukun memperkenalkan. Ini Sue Yingying, dari keluarga Sue di kota Jingtao, dan ini Zhong Siwer. Su Tang hanya mengangguk pelan, meskipun ia telah menyapa mereka. Sue Yingying dan Zhong Siwer sangat cantik dan memiliki temperamen yang sangat baik. Bahkan, selama mereka adalah kultivator wanita, mereka umumnya memiliki temperamen yang sangat baik. Sue Yingying dan Zhong Siwer saling memandang, dan mereka bisa melihat senyum di mata masing-masing. Mereka sudah terlalu sering melihat pria kecil seperti ini yang berpura-pura sombong saat pertama kali bertemu. Namun, tebakan mereka salah. Su Tang tidak berniat berpura-pura. Di sisinya ada Wen Xiang yang sangat cantik, Si Xiaoru yang heroik, dan Mei Fei yang sangat menawan. Dan jauh di lubuk hatinya, ada juga Helan Fei Qiong yang bak bidadari. Jadi, baginya, Sue Yingying dan Zhong Siwer biasa saja dan sedap dipandang. Mengapa kamu tidak masuk? Kata Su Tang. Baiklah, ayo kita masuk bersama, kata Wei Dukun. Li Hang mendekati Su Tang dan berbisik, Kakak Su, menurutmu apa benda termahal di dunia? Siapa yang menghabiskan uang paling banyak? Su Tang berpikir sejenak dan berkata, tentu saja budidaya. Harga sumber daya budidaya jauh lebih tinggi daripada barang-barang biasa, jadi pastilah yang paling mahal. Ini, Li Hang tidak menyangka Su Tang akan menjawab seperti ini. Ia berhenti sejenak dan bertanya dengan enggan, lalu apa hal kedua? Su Tang menyadari tatapan mata Li Hang yang berpindah-pindah antara Sue Yingying dan Zhong Siwer, lalu menjawab dengan ragu, wanita. Saudara Su, tampaknya kau juga mengalami kesulitan seperti ini. Li Hang menghela napas. Aku baik-baik saja, kata Su Tang. Saat pertama kali bertemu Wen Xiang tidak terlalu mempermasalahkan kondisi kehidupan. Makanan mewah memang menyenangkan, tetapi mereka sudah cukup puas hanya dengan sayuran sederhana. Kemudian, ketika Si Xiaoru datang, ia bahkan semakin tidak vokal ia praktis dibantu oleh Wen Xiang. Ramuan, uang, minta saja apapun yang dibutuhkannya. Seperti kata Si Xiaoru, selama ia punya sesuatu untuk dimakan, Su Tang tidak akan pernah kelaparan. Saat mereka berbincang, semua orang sudah masuk ke dalam gua. Inilah lubang yang disebutkan Wei Dukun. Para prajurit pengembara yang memasuki gunung lava akan menggunakan lubang itu sebagai tempat persinggahan di mana mereka bisa tidur nyenyak dan setidaknya tidak khawatir akan serbuan gas beracun. Ada dua lampu minyak yang tergantung di dinding gua. Cahayanya redup, tetapi cukup bagi para praktisi. Di sudut dalam, terdapat 4 wanita yang duduk, ditambah Sue Yingying dan Zhong Siwer, sehingga totalnya menjadi 6 orang. Tim prajurit pengembara seperti ini biasanya memiliki beberapa karakteristik, seperti kekuatan individu yang kuat, gaya bertarung yang fleksibel, kekompakan antar anggota tim, kebebasan masuk dan keluar, sehingga jumlah anggotanya tidak terlalu banyak. Di hutan yang luas, terdapat berbagai macam burung. Demikian pula, ketika jumlah orang semakin banyak, hubungan antar anggota tim akan menjadi rumit. Aturan tak tertulis yang harus dipatuhi semua orang juga akan berkembang menjadi peraturan, dan akhirnya otoritas akan muncul. Para wanita itu beragam usianya. Sue Yingying dan Zhong Siwer berusia sekitar 22 atau 23 tahun. Gadis bermata besar yang berusaha keras dipikat dan Yuntai mungkin baru berusia 18 atau 19 tahun, yang termuda di antara para wanita itu. 3 wanita lainnya seharusnya berusia hampir 30 tahun. Kamu seharusnya tidak datang, kata Wei Dukun dengan suara berat. Hehe, Kak Wei, kamu bahkan belum jadi kakak ipar kami, tapi sudah mau ikut campur urusan kami. Gadis bermata besar itu tertawa. Liang Xiaoyue, ini bukan masalah sepele. Wajah Wei Dukun membeku, tetapi ia masih bisa menjawab di sini, nyawamu bisa terancam kapan saja. Baiklah, kalian selalu saja bertengkar setiap bertemu. Benar-benar menyebalkan. Wanita yang memimpin acara itu angkat bicara, suaranya agak sengau dan menyenangkan. Wei tua, latihan macam apa di dunia ini yang tidak melibatkan risiko? Lagi pula, kita semua bersaudari ingin menjadi prajurit gunung. Poin misi untuk Juexiu Ridge hanya 30 atau paling banyak 40, sementara poin misi minimum untuk gunung lava lebih dari 60. Kemana lagi kita bisa pergi kalau bukan ke gunung lava? Oh, poin. Sue Yingying menghela napas, setiap kali aku menyebut poin, aku ingin menggigit sepotong daging Tuan Su. Jangan bicara omong kosong, dasar jalan kecil. Kata pemeran utama wanita dengan tegas, kalau ini sampai terbongkar, kau akan mendapat masalah besar.
Apa yang kau takutkan? Kudengar Tuan Su sangat murah hati dan tidak akan marah pada gadis kecil sepertiku hanya karena beberapa gosip. Sue Yingying berkata dengan acuh tak acuh, kau terlalu munafik. Aku berani bertaruh kau pasti memikirkan hal yang sama denganku secara diam-diam. Kehidupan seperti apa yang kita jalani sebelumnya. Apapun tugasnya, kita akan melakukannya jika kita mau, dan tidak akan mengambilnya jika kita tidak mau. Kita hanya akan bermain-main selama beberapa bulan dan tidak ada yang bisa mengendalikan kita. Tapi sekarang, semua orang berebut poin. Oh, rasanya seperti ada cambuk di belakang kita yang terus mencambuk kita. Yingying, aku tidak menyangka kamu suka lagu seperti ini. Apa kamu menyalahkan Tuan Su karena memukulmu terlalu keras? Kata Li Hang sambil tertawa aneh. Tutup mulutmu yang bau. Sue Yingying melotot dan berteriak. Kalau begitu jangan lakukan itu, poinmu akan berkurang, kata Xin Yang. Tahu apa kau? Siapa yang tidak ingin menjadi prajurit gunung? Teriak Sue Yingying. Lagi pula, Tuan Su sekarang mengeluarkan begitu banyak misi bernilai tinggi karena ingin membasmi macan tutul api di gunung lava. Kesempatan ini langka dan tidak akan pernah kembali. Jika tidak ada misi bernilai tinggi di masa mendatang, bukankah kita akan menyesal? Jadi, kita tidak bisa menyalahkan Tuan Su, kata Xin Yang. Tuan Su telah membuka jalan baru bagi kita, dan kita harus berterima kasih padanya. Kau ingin poin, jadi kau menerima misinya. Itu pilihanmu. Apa hubungannya dengan Tuan Su? Kau orang yang membosankan. Pantas saja kau tidak bisa menemukan istri. Siapa bilang aku menyalahkan Tuan Su? Seru Sue Yingying, aku hanya bilang. Itu terlalu kasar. Li Hang mengangguk penuh semangat, aku mengerti. Kalian para lelaki membosankan sekali. Sue Yingying mencibir dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Ia jelas tidak tertarik berbicara dengan Li Hang dan yang lainnya. Tapi di sini sangat berbahaya. Wei Dukun masih tidak mau. Tidak ada cara lain. Kita butuh poin, kata wanita terkemuka itu. Kalau kau mau poin, aku bisa memberimu poinku, kata Wei Dukun dengan tergesa-gesa. Suasana tiba-tiba hening sejenak, lalu memuncak dalam sekejap. Xin Yang, Li Hang, dan yang lainnya terus-menerus mengeluarkan suara-suara aneh. Bahkan para wanita di seberang Sue Yingying pun melolong dan bersuara. Hanya dua orang yang tampak sangat malu, satu Wei Dukun, dan satunya lagi wanita yang memimpin. Meskipun lampu redup, terlihat jelas wajahnya memerah, dan ia jelas-jelas sangat malu. Ia memutar bola matanya ke arah Wei Dukun, memalingkan muka, dan mengabaikan Wei Dukun. Pergilah ke neraka, dasar lelaki menjijikkan. Sue Yingying mengangkat tangannya dan melemparkan batu ke arahnya. Wei Dukun berbalik sambil tersenyum kecut, berjalan ke sudut lain dan perlahan duduk, sementara Xin Yang, Li Hang dan yang lainnya penuh energi dan tidak ingin beristirahat terlalu cepat, jadi mereka masih saling mengedipkan mata. Su Tang menghela napas pelan. Apakah itu berarti jika pikiran seseorang terlalu tinggi dan terlalu jauh, maka ia akan menua? Tadi dia hanya menganggapnya sangat menarik, dan bahkan merasa senang menjadi muda. Jika saat itu dia baru saja meninggalkan Xiao Linbao, kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu orang yang berteriak dan tertawa, tetapi sekarang dia hanya ingin menjadi penonton dan sama sekali tidak terpikir untuk terlibat. Setelah beberapa saat, Dang Yuntai berdiri dan berjalan ke sini. Kamu akhirnya memutuskan untuk kembali. Tanya Li Hang, kenapa kamu kembali? Lebih baik tinggal di sana saja. Ya, itu juga bisa membantu menghangatkan orang saat tidur di malam hari, kata Xin Yang. Oh, Dang Yuntai menghela napas, mengabaikan Li Hang dan Xin Yang, lalu duduk sendirian. Ada apa? Apa Liang Xiaoyue membuatmu marah? Li Hang menghampiri dengan rasa ingin tahu. Tidak, dia sangat baik padaku, kata Dang Yuntai. Ia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi tiba-tiba melihat seorang wanita berjalan ke arahnya, jadi ia segera menutup mulutnya. Wanita itu langsung menghampiri Wei Dukun dan duduk. Wei Dukun, yang tadinya tampak agak tertekan, sedikit terkejut ketika melihat wanita itu. Si Dai, ada apa? Kakak Wei, apa yang bisa kukatakan padamu? Wanita bernama Si Dai itu tersenyum getir dan berkata dengan suara rendah, tahukah kau mengapa kakak perempuanku mengusirmu terakhir kali? Ekspresi Wei Dukun mengeras. Ia melirik Li Hang dan yang lainnya dengan gugup, lalu merendahkan suaranya dan bertanya, kenapa? Karena kamu terlalu banyak mengontrol. Apa maksudmu? Wei Dukun bertanya dengan heran. Kak Wei, biasanya kamu pintar sekali, kenapa kamu tidak bisa menemukan jawabannya? Desah wanita bernama Si Dai. Kakak perempuanku kekurangan ramuan, jadi kamu membelikannya. Dia memutuskan untuk menjalankan misi, dan kamu berinisiatif menanyakannya, karena takut terjadi sesuatu padanya. 2 bulan yang lalu, dia jatuh cinta pada pedang Fei Feng, dan kamu langsung membelinya dan memberikannya kepadanya. Kudengar kamu menghabiskan semua tabunganmu dan bahkan berutang banyak pada Tuan Gu dari Menara Tianji, kan? Pernahkah kamu memikirkan hal ini?
Bagaimana kakak perempuanku bisa membalas budi atas perbuatanmu? Saya melakukan ini secara sukarela. Saya hanya ingin membantunya dan tidak pernah memikirkan imbalan apapun, kata Wei Dukun. Aku khawatir kau bersedia melakukannya, si Dai menggelengkan kepalanya. Kalau kau punya motif lain, aku tidak akan berada dalam situasi sesulit ini sekarang. Aku tidak akan mempersulitnya. Raut wajah Wei Dukun berubah agak muram. Terakhir kali dia menyuruhku pergi, aku tahu maksudnya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggunya lagi. Apa kau bodoh? Apa kau bodoh? Si Dai sangat marah hingga ia mengangkat tangannya dan menepuk dahi Wei Dukun. Jelas sekali mereka dulu punya hubungan baik. Kalau aku memang tidak tertarik padamu, apa aku akan datang ke sini dan mengatakan semua omong kosong ini padamu? Aku pasti akan sangat senang kalau kau mau pergi. Ekspresi Wei Dukun awalnya sangat buruk. Setelah mendengar kata-kata si Dai, ia tertegun sejenak, dan matanya tiba-tiba memancarkan cahaya apa. Maksudmu? Wei Dukun? Ah Wei Dukun, kau juga pria yang hebat, bagaimana mungkin kau bisa sebodoh itu? Si Dai berkata dengan cemas, lupakan saja, aku hanya punya beberapa kata. Kau seharusnya sedikit melonggarkan jarimu, jangan menggenggam terlalu erat, dan jangan membuat kakak terengah-engah. Tadi kau bilang akan memberikan poin pada kakak. Atas dasar apa, kakak menerima poinmu? Jangan bicarakan apakah Menara Tianji mengizinkan penjualan kembali poin. Kau pikir kakak siapa? Apa dia pemborosan? Tidak bisakah dia mendapatkan poin sendiri? Tidak, aku. Wei Dukun berkata dengan susah payah aku hanya ingin menyenangkannya. Untuk menyenangkannya, kalau saja gadis-gadis kecil yang baru mulai jatuh cinta itu, mereka pasti akan sangat bahagia, karena mereka akan merasa terlindungi. Si Dai mengerucutkan bibirnya dan berkata, tapi kakak perempuanku sudah banyak bepergian dan melihat banyak hal. Dia sama sekali tidak ingin dilindungi oleh siapapun. Wei Dukun setengah membuka mulutnya dan menatap si Dai dengan tatapan kosong. Aku akan dimarahi kakak perempuanku kalau aku pulang. Aku hanya mengusirnya dan berlari ke sini karena aku benar-benar tidak ingin melihat sepasang kekasih yang sempurna berpisah tanpa alasan yang jelas. Si Dai berkata, kakak perempuan tertua sering bercerita tentangmu kepadaku, mengerti? Jangan terlalu dekat denganku lagi, mengerti? Pikirkan sendiri. Si Dai berdiri dan pergi. Su Tang, yang ketajaman penglihatannya sangat tajam, mendengar percakapan itu dan merasa sedikit emosional. Ia tak bisa berhenti memikirkan Wen Xiang. Jika ia dengan berat hati mengizinkan Wen Xiang tinggal bersamanya dan mengambil tanggung jawab balas dendam, apa yang akan Wen Xiang pilih? Dengan kepribadian sekuat itu, kemungkinan besar ia akan menolak dengan tegas, dan kemudian mereka berdua mungkin akan menjauh. Wen Xiang sama sekali tidak ingin melibatkan Su Tang. Bagi seseorang yang ingin melakukan sesuatu yang hebat, pukulan terberat adalah menyeret orang-orang yang dicintainya ke jurang kehancuran karena ketidakmampuan dan kesalahannya sendiri. Ia tidak hanya harus menanggung frustrasi, tetapi juga harus menghadapi rasa sakit dan penyesalan yang memilukan. Selama percakapan tadi, Su Tang tahu bahwa semua prajurit ini bersikap hormat terhadap Qian Qifeng. Meskipun mereka menggunakan namanya untuk bercanda, itu hanya masalah kecil dan tidak penting. Su Tang sama sekali tidak menganggapnya serius. Oleh karena itu, orang-orang ini harus dianggap sebagai orang-orang kita sendiri, tetapi sulit untuk berbicara dengan mereka sekarang, karena akan membuat orang merasa bahwa mereka tidak terlalu akrab satu sama lain. Kita bisa membicarakannya setelah kita saling mengenal lebih baik. Untungnya Kapten Tim Pemburu dan Kapten Kupu-Kupu Gelap sudah saling menyukai, dan kita harus mencari kesempatan untuk mempertemukan mereka. Setelah makan, semua orang bersiap untuk istirahat. Para wanita dari pasukan Kupu-Kupu Gelap sangat rapuh. Mereka tertidur satu persatu dan tidak ditugaskan untuk jaga malam. Xin Yang, Dang Yuntai, dan yang lainnya di sini tidak keberatan. Mereka merasa itu wajar. Meskipun mereka bisa bertengkar, ada 6 pria dewasa di sini, dan mereka tidak akan pernah membiarkan gadis-gadis berjaga di malam hari. Su Tang berinisiatif meminta tugas. Wei Dukun dan yang lainnya berdiskusi, dan mereka mengira Su Tang ingin pamer dan memenangkan hati anggota tim. Wajar bagi pendatang baru untuk memiliki pemikiran seperti itu. Mereka tidak ingin melemahkan semangat Su Tang, jadi mereka setuju. Namun, Wei Dukun berhati-hati dan meminta Li Hang untuk lebih memperhatikannya. Bukan karena ia meragukan niat Su Tang, tetapi karena ia takut Su Tang akan menyebabkan bencana karena kurangnya pengalaman. Setelah semua orang tidur, Su Tang berjalan keluar gua sendirian, melayang ke puncak gunung, dan melihat ke arah gunung lava. Tak heran orang bilang tak ada malam di gunung lava. Gunung itu bagaikan obor raksasa, menerangi area dalam radius 100 mil dengan warna merah menyala. Su Tang perlahan mengulurkan tangannya, dan sebuah bola api muncul di tangannya. Inilah sebabnya ia meminta untuk bertugas di malam hari. Sejak mendekati gunung lava, roh mutiara roh api di otaknya menjadi aktif secara tidak normal.
Ia dapat merasakan untaian energi spiritual yang terkait dengan api terus-menerus mengembun menuju mutiara roh api. Namun, energi spiritual yang diserap terlalu sedikit, dan rasanya sia-sia. Jika saya terus menyerapnya, saya merasa tidak ada gunanya, tetapi jika saya menyerah, sungguh disayangkan. Tidak ada retakan atau gelembung di sekitarnya yang dapat menyemburkan lava seperti yang disebutkan Wei Dukun dan yang lainnya, jika tidak, ia akan meletakkan mutiara roh api di sana sebagai percobaan. Lebih dari setengah jam berlalu, dan Su Tang tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia menoleh dan melihat ke belakang, dan melihat seekor binatang buas berkobar-kobar di sekujur tubuhnya berjalan perlahan di kaki gunung. Macan tutul api. Dari penampilannya, binatang itu memang mirip macan tutul, tetapi sedikit lebih besar. Panjang dan tinggi punggungnya melebihi singa jantan dewasa. Saat berjalan, asap hitam terus keluar dari lubang hidungnya. Setiap langkahnya akan meninggalkan bekas cakar merah menyala di tanah. Namun, bekas cakar itu akan segera menghilang, dan tetesan api yang terus jatuh dari mulutnya dapat terus menyala untuk waktu yang lama, meninggalkan seberkas cahaya panjang di belakang macan tutul api. Pergerakan macan tutul api itu tidak cepat atau lambat, tetapi ia semakin mendekati Su Tang. Dapat dikatakan bahwa ia sedang mengincar Su Tang. Semakin dekat macan tutul api itu, semakin jelas Su Tang melihatnya. Ia terkejut dan bertanya-tanya makhluk macam apa itu. Fluktuasi kekuatan spiritual sangat kacau, dan sensasi terbakar datang padanya, terutama ketika macan tutul api berjalan lebih dari 20 meter jauhnya, membuka mulutnya lebar-lebar dan menggelengkan kepalanya seolah-olah sebagai protes. Su Tang menemukan bahwa mulut dan tenggorokan macan tutul api juga dipenuhi dengan api. Dia tidak bisa merasakan napas kehidupan, tetapi macan tutul api itu jelas punya pikirannya sendiri. Su Tang mengerutkan kening. Ia membayangkan kehidupan mekanis di dunia lain. Keduanya tampak sangat mirip. Detik berikutnya, rasa benci yang mendalam membuncah di hatinya. Entah dari mana datangnya rasa benci ini, tetapi niat membasminya begitu kuat. Berapapun harganya, ia akan melenyapkan makhluk buruk rupa ini sepenuhnya. Kesadaran Su Tang sejenak seperti sedang tak sadarkan diri. Ia samar-samar melihat banyak makhluk serupa berlari dan meraung. Beberapa memiliki tubuh simetris dan dapat diberi nama yang tepat, sementara yang lain terpelintir hingga tak dapat dikenali dan memiliki bentuk yang aneh. Ia tidak tahu bagaimana menggambarkan mereka. Kemanapun mereka lewat, daratannya tandus sejauh ribuan mil atau berubah menjadi hamparan es yang tak berujung. Semua kehidupan tampak sangat rapuh di hadapan mereka, dan layu serta mati menjadi tema utama dunia. Di kejauhan, ada pohon raksasa setinggi beberapa ribu meter. Pohon itu menangis, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika makhluk-makhluk itu mendekati pohon raksasa itu mengeluarkan cahaya keemasan, yang langsung menuju ke langit, merobek celah gelap di langit, lalu cahaya keemasan itu menyusup masuk. Saat berikutnya, pohon raksasa itu mulai terbakar. Tubuh Su Tang gemetar, dan pikirannya kembali normal. Tatapannya dingin saat menatap Huo Bao, dan kebencian yang dirasakannya semakin kuat. Ia belum pernah membenci seseorang sebegitu besarnya sebelumnya, bahkan saat berhadapan dengan orang yang menyiksanya demi mencium aroma itu. Macan tutul api itu juga menatap Su Tang dengan saksama, dengan tetesan api terus mengalir dari sudut mulutnya, jatuh ke tanah dan mengembun menjadi genangan api kecil. Su Tang melompat dan menerkam macan tutul api. Macan tutul api itu sudah siap menyerang. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan menyemburkan lidah api sepanjang lebih dari 20 meter, yang menggelinding ke arah tubuh Su Tang. Metode pemurnian spiritual Su Tang jelas lebih unggul daripada 5 teknik sihir hebat yang tersebar luas di dunia kultivasi. Ditambah dengan kekuatan baju zirah sihirnya, bisa dibilang ia tak tertandingi di level yang sama. Terakhir kali ia dilukai oleh Xie Bianyi adalah karena Xie Bianyi mengandalkan Sang Tian Jue untuk memadatkan seluruh kekuatannya menjadi 3 serangan. Kekuatannya tidak jauh lebih buruk daripada kultivator tingkat leluhur agung, sehingga Su Tang hampir tak mampu bertahan. Akan tetapi, kekuatan tempur macan tutul api jauh lebih rendah, baik dari segi kecepatan maupun kekuatan, mereka tidak berada pada level yang sama. Sosok Su Tang tiba-tiba melesat, menghindari kobaran api yang bergulung-gulung dan dengan cepat mendekati macan tutul api. Cahaya pedang menyingkap tirai cahaya dan menebas ke arah kepala macan tutul api. Macan tutul api mengangkat salah satu cakarnya untuk menghalangi cahaya pedang, tetapi cakarnya hanya terangkat setengah ketika pedang Taiso milik Su Tang telah menebasnya. Boom! Tubuh macan tutul api itu menghantam tanah, dan bola api seukuran semangka terbang keluar dari tubuh macan tutul api dan berguling jauh. Pada saat yang sama, riak berbentuk cincin menyebar dari macan tutul api sebagai pusatnya. Tanah yang terkena langsung berubah menjadi merah, dan sosok Su Tang melesat lurus ke langit. Meskipun ia menghindar tepat waktu, seragam prajurit yang dikenakannya terbakar dan terbakar. Su Tang menggoyangkan tangannya, dan palu hantu muncul di tangannya. Lalu ia menghancurkannya sekuat tenaga.
Boom! Palu langit hantu menghantam punggung macan tutul api dan meledakkannya hingga terbelah dua. Kekuatan yang tersisa belum habis, dan sebuah lubang besar dengan radius 2 kaki pun meledak di tanah merah menyala. Su Tang mulai mengangkat tangannya lagi, dan tepat saat hendak mengayunkan palu lagi, ia tiba-tiba berhenti. Palu hantu menghilang dari tangannya dan digantikan oleh mutiara roh api. Mutiara roh api menggelinding di atas tubuh macan tutul api yang hancur. Bola api yang bergoyang di dalam mutiara mengembang beberapa kali dalam sekejap. Su Tang tertegun. Para prajurit yang beristirahat di dalam gua terbangun oleh fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat, tetapi Su Tang langsung membasmi mereka. Ketika mereka bergegas ke gunung, mereka hanya bisa melihat balok-balok api di tanah. Su Tang menatap gunung lava di kejauhan dengan tatapan penuh pertimbangan. 320.